Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama pagi ini walaupun hujan, kita masih diberi nikmat ya, nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk belajar, Dr. Agus, nikmat Islam, nikmat iman yang semoga dengan bertambah-tambahnya ilmu kita semakin barokah dan jalan menuju surga semakin dipermudah. Tak lupa juga kita salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Insya Allah kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat di hari kiamat. Alhamdulillah pagi ini kita kehadiran Dr. Agus Rahmadi. Beliau adalah guru saya, sahabat saya, luar biasa ilmunya. Nah teman-teman jangan ketinggalan ya. Ini materi yang sangat bagus. Nah, di kesempatan kali ini kita berikan kesempatan kepada yang kuliah herbal dulu untuk bertanya sepuas-puasnya. Nanti mungkin kelas bekam boleh ya mau bertanya. Tapi kebanyakan dok, ini kelas herbal juga kelas bekam. Jadi mereka ikut 2 kelas, jadi ada di dua-duanya ini. Alhamdulillah. Monggo silahkan tafadhol dok untuk memulai. Baik, izin saya share screen ya, Dr. Ina ya. Ya. Sudah terlihat? Sudah dokter. Sudah terlihat ya. Ya. Baik. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Senang rasanya bisa bertemu kembali nih dengan teman-teman semuanya. Apalagi Dr. Ina nih luar biasa. Terima kasih Dr. Ina sudah diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Luar biasa Dr. Agus, alhamdulillah ada waktunya. Mohon maaf Dr. Ina kalau memang isinya terakhir karena memang masih sibuk menyelesaikan satu disertasi. Teman-teman pada bingung dok, kata mereka gini, katanya hari Minggu kok jadi hari Jumat. Yang penting Dr. Agus bisa, gitu. Ikutin, gitu. Ilmunya banyak. Iya. Mohon maaf Dr. Ina karena memang lagi sibuk menyelesaikan disertasi saya yang satu lagi sama menyiapkan. Masya Allah, mudah-mudahan lancar dok. Sukses. Ya, proposal disertasi lagi satu di tempat lain di Unibrau. Jadi masih ada 2 S3 lagi yang harus saya selesaikan. S3 sampai 3 kali, Masya Allah. Teman-teman tuh harus ikutin ya. Harus belajar seumur hidup. Ya baik. Hari ini sebenarnya materinya cukup berat ini ya. Mainnya gagal ginjal lagi. Aduh, nggak tahu Dr. Ina kenapa ini menyarankan gagal ginjal ya. Ini materi yang cukup berat. Pokoknya kalau materi Dr. Agus harus yang berat-berat, kanker, gagal ginjal, gitu dong. Ya sudah baik. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya untuk kita. Kayak suara kurang keras atau gimana? Kurang jelas. Ya, kurang jelas, agak keras jelas sedikit. Dok, kenceng di saya. Ya. Nggak tahu ya. Volumenya berarti Dr. Ina. Terakhir. Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Baik. Ya, ini kebenaran saya praktisi langsung praktek herbal. Jadi keseharian saya memang banyak praktek herbal. Tapi sekali lagi tidak mengesampingkan beberapa obat kimia sintetis untuk beberapa kasus. Misalnya untuk gawat daruratan. Jadi benar-benar ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Karena memang
yang paling penting itu bagaimana tidak hanya sebatas teori, tetapi kita mempraktekkan dalam praktek kita. Nah, saya mempraktekkan ini sekali lagi dengan izin Allah, sayang sekali kasus gagal ginjal yang harus cuci darah menjadi tidak cuci darah, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga yang gagal dengan menggunakan herbal. Tapi artinya ini adalah salah satu upaya penggunaan herbal untuk mencegah semakin beratnya penyakit dari gagal ginjal. Sekali lagi saya tidak bisa mengembalikan ginjal ke umur 17 tahun lagi, karena memang regenerasi ginjal itu cukup lama. Ginjal itu regenerasinya 25 tahun. Jadi kalau kita bicara regenerasi, bahwa masing-masing organ tubuh kita itu mengalami proses regenerasi yang berbeda-beda. Darah 120 hari, kulit 28 hari, tulang 5 tahun, gitu ya. Terus ginjal 25 tahun, hati 7 hari, gitu ya. Jadi ternyata masing-masing organ kita punya fase regenerasi. Nah, ginjal ini cukup lama. Maka itu dalam konsep kedokteran ketika ginjalnya rusak, solusinya adalah dilakukan transplantasi atau cangkok ginjal atau cuci darah seumur hidup. Karena memang regenerasinya itu yang memang cukup lama. Ya, dan ternyata penelitian-penelitian terbaru ternyata luar biasa nih tentang tanaman obat untuk mampu merangsang regenerasi dari ginjal. Walaupun memang fase regenerasi cukup lama. Baik. Ini kita bicara khusus untuk gagal ginjal, jadi herbal dan gagal ginjal. Materi ini memang materi yang cukup berat, ya. Dan ini mudah-mudahan sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin sulit dipahami, tapi nanti bisa ditanyakan kalau bagian mana yang tidak bisa dipahami. Sedikit saya informasikan ginjal itu letaknya di mana, ya. Jadi teman-teman semuanya bahwa ginjal itu letaknya di bagian pinggang bagian belakang. Maka hati-hati nih kalau ada trauma atau jatuh kena pinggang bagian belakang, ya. Ginjal itu yang kanan lebih rendah ya daripada yang kiri. Ya, ini kalau kita lihat yang kanan lebih rendah karena ada organ hati, makanya dia agak turun sedikit. Dan di atas ginjal kiri itu ada kelenjar suprarenal, ya. Ginjal ini ada suprarenal atau kelenjar adrenal kita menyebutkan, ini adalah ginjal. Bentuknya seperti kacang. Gitu ya. Dan ini ada saluran dari ginjal ini ke saluran kencing yang kita sebut dengan ureter. Ya, ini kalau kita lihat lebih komplit lagi seperti ini. Jadi ginjal ada pembuluh darah yang masuk ke ginjal, terus kemudian ada saluran pembuangan air melalui ureter dan masuk ke kandung kemih. Ini harus saya pahami dulu supaya nanti masuk ke herbalnya biar tepat. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ginjal itu ada bagian korteks bagian luar, dan ada bagian medula atau bagian dalam. Nah, di bagian dalam itu ada kalik-kalik yang nonjol-nonjol. Nah, ini gambaran sedikit tentang si ginjal itu. Ginjal ini organ yang luar biasa. Ya. Dia ini diciptakan oleh Allah, ginjal ini diciptakan oleh Allah dua. Kenapa harus dua gitu? Kenapa enggak satu atau kenapa enggak tiga? Ini ternyata penting banget. Gitu. Ternyata kita itu bisa hidup hanya dengan menggunakan 3/4 dari sebuah ginjal. Saya ulangi lagi, kita bisa hidup hanya 3/4 dari sebuah ginjal. Maka itu ketika ada orang dicangkok ginjal, diambil ginjalnya satu, dia masih bisa hidup. Kenapa Allah menjadikan dua ginjal? Karena Allah tahu nih banyak manusia berbuat zolim dengan ginjalnya. Sehingga dikasih prepare bonus gitu loh. Cukup satu tapi dikasih dua gitu. Berarti kan bonus 1 plus 1/4. Ini sudah dikasih bonus 1 plus 1/4 aja masih juga diurus. Ini memang kebangetan. Maka itu kenapa kita harus mewaspadai nih beberapa aspek yang menyebabkan kerusakan pada kita. Dan Allah juga tahu nih makan manusia sering sembarangan sehingga hati adalah organ yang kena dampak pertama. Maka itu di regenerasi hati itu cukup cepat. Hati itu 7 hari regenerasi. Ya, cuman ketika terjadi kerusakan hati, itu cepat sekali itu terjadi kerusakan. Dan hati adalah organ yang sedikit komplain. Dia akan komplain kalau kerusakannya sudah mencapai 90%. Tapi ginjal akan komplain kalau rusaknya udah parah nih. Kalau GFR-nya itu sudah di bawah 10 baru timbul bengkak, timbul macam-macam. Ya, jadi beda bertolak belakang nih ya antara organ-organ di tubuh kita. Kalau kulit rusak sedikit aja nyeri gitu ya. Tapi kalau ginjal sama hati tadi kalau sudah kerusakannya berat baru menimbulkan beberapa gejala. Gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami dulu, ginjal itu fungsinya untuk apa sih gitu ya. Bahwa ginjal itu tidak semata-mata hanya sebagai
fungsi pembuangan urin. Kalau kita lebih detailkan lagi, walaupun ini sangat detail, cukup banyak fungsi dari ginjal, tapi ini gambaran besarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita tahu bahwa sel darah merah itu ternyata perlu dibentuk di sumsum tulang. Perlu ada satu hormon yang fungsinya adalah untuk merangsang pembentukan sel darah merah yang disebut dengan eritropoietin. Siapa yang menghasilkan ini? Ginjal. Nah, kenapa orang yang gagal ginjal cenderung HB-nya rendah? Karena eritropoietinnya tidak terproduksi, sehingga sumsum tulang tidak bisa memproduksi sel darah merah. Jadi sumber sel darah merah kita itu dari sumsum tulang. Sumsum tulang bisa memproduksi sel darah merah kalau ada eritropoietin. Dan eritropoietin dihasilkan oleh ginjal. Ya, jadi HB rendah pada orang gagal ginjal disebabkan karena kerusakan ginjal itu sendiri dalam memproduksi eritropoietin. Ya. Selain itu juga ginjal kita luar biasa loh. Ini yang ngatur keseimbangan air. Kalau lagi haus, kencingnya sedikit. Lagi musim dingin, musim hujan, kencingnya banyak. Jadi disesuaikan. Maka itu kenapa kita bisa berpuasa. Ya, dan tidak mengalami dehidrasi berat. Karena tadi pengaturan dari ginjal, ngaturin air coba. Seolah-olah si ginjal ini pinter banget gitu, punya pikiran, wah ini kurang cairan, saya tahan ini supaya nggak keluar. Nah, kalau nggak ada ginjal gini, waduh kita loss mulu, gampang sekali kita dehidrasi. Ya, apalagi puasa sehari nggak diatur sama ginjal, bikin kencing terus-menerus, udah langsung tuh kita dehidrasi. Kulit kita langsung ya, karena cairannya habis. Selain itu juga ginjal itu memiliki fungsi menyaring, jadi fungsi filtrasi, fungsi absorpsi nyerap juga, ada beberapa yang diserap, tapi ada beberapa yang harus dibuang. Yang buang itu sampah-sampah, seperti apa sih? Kayak urium, kreatinin, asam urat, itu sampah-sampah yang harus dibuang. Tapi seperti protein, jangan dibuang, diambil. Ya, karena kalau tidak risiko. Kalau gula juga tuh, ada beberapa fungsi tubuh kita kalau kelebihan gula itu buangnya lewat ginjal. Makanya kadang-kadang kencing kita agak sedikit berbusa karena ada aspek gula. Tapi pada orang yang normal gula tidak boleh keluar. Ya, itu yang harus dijaga oleh si ginjal. Jadi ginjal ini ngatur, udah ngatur air, ngatur mana yang boleh lewat, mana yang nggak boleh lewat. Nah, pada orang yang gagal ginjal sering saringannya bocor, sehingga albumin atau protein yang ada di dalam darah keluar. Karena protein banyak yang keluar, timbul permasalahan bengkak tuh di daerah kaki yang disebut dengan udem. Ya, kalau sampai ke daerah perut namanya asites. Kalau sampai ke daerah paru-paru, nah ini yang jadi emergensi yang disebut dengan udem pulmonum atau cairan banyak di dalam paru-paru. Kenapa bisa banyak? Karena tadi albuminnya loss atau protein yang ada di dalam darahnya keluar karena bocor ginjalnya. Kalau protein keluar di dalam darah, maka air yang ada di dalam darah akan keluar ke daerah interstisial. Nah, di interstisial inilah timbul tadi bengkak. Bengkak itu kayak gimana sih? Kalau dipencet nggak balik. Nah, itu berarti terjadi ekstravasasi atau keluarnya cairan yang ada di dalam pembuluh darah keluar, ya di luar pembuluh darah dan menyebabkan bengkak. Kalau bengkak di paru-paru, nah ini kegawat darurat. Jadi ternyata ginjal yang bocor menyebabkan albumin keluar. Maka itu albumin ini tidak boleh keluar di dalam darah kita melalui sirkulasi ginjal tadi. Terus kemudian ngatur nih tekanan darah. Ya, tekanan darah diatur-atur dengan cara apa? Misalnya garam di dalam tubuh nih, kalau darah rendah ditahan keluar garamnya. Kalau darah tinggi garamnya dibuang. Karena mekanisme pembuangan garam itu salah satunya lewat ginjal. Itu ada beberapa obat yang memang merangsang pengeluaran kencing dan beberapa obat yang mengatur pengeluaran nih, mekanisme garam dan elektrolit yang ada di dalam ginjal kita. Maka itu salah satu yang paling efektif untuk mengobati hipertensi adalah bagaimana membenarkan fungsi ginjal kita sehingga terjadi pembuangan garam. Sama satu lagi itu berkeringat. Berkeringat itu salah satu aspek untuk membuang garam. Karena kalau orang keringetan kan rasanya asin. Makanya beberapa orang yang hipertensi, saya batasi garam, saya suruh keringetan atau mandi sauna, keluarin garam yang banyak. Itu mekanisme pengontrolan tensi, tambah dengan bekal. Itu cukup efektif sebenarnya dalam mengeluarkan kelebihan garam tadi, sekaligus untuk mengurangi tahanan pembuluh darah perifer dengan bekam tadi. Jadi mekanisme pengobatan itu memang harus komprehensif atau sifatnya holistik. Ya, tidak bisa hanya parsialistik. Ya. Terus kemudian ginjal juga menghasilkan vitamin D loh. Ya, jadi vitamin D itu, jadi tubuh kita itu ternyata bisa menghasilkan vitamin D, hebat loh sebenarnya.
Terus matahari perannya di mana? Nah, matahari nanti berperan mengubah provitamin D menjadi vitamin D yang dibutuhkan tubuh. Makanya kita tuh penting berjemur. Ya, jangan nggak pernah berjemur. Ya, makanya itu petani-petani itu kan sering berjemur tuh, kuat itu tulangnya. Ya, jarang punya kasus tulang keropos pada petani-petani. Tapi tolong banyakin berjemur. Apalagi anak-anak nih, tolong banyakin berjemur karena ini penting sekali untuk pembentukan tulang dan tubuh. Terus kemudian mengatur asam basa, nggak boleh asam, nggak boleh terlalu basa. Kalau asam timbul yang namanya asidosis, itu juga bahaya itu buat tubuh. Nah itu diatur oleh ginjal. Sama ngatur elektrolit, kapan harus yang keluar boleh, mana yang nggak boleh. Berarti begitu penting fungsi ginjal. Maka itu tolong jaga ginjal kita. Kenapa harus saya terangkan ini nanti hubungannya dengan penanganan gagal ginjalnya. Nanti kalau nggak produksi eritropoietin, maka perlu disuntik namanya eritropoietin. Nanti kalau dia tensi tinggi, maka tolong dibatasi garam atau pilihlah garam yang rendah natrium. Garam yang rendah natrium. Ini jangan salah kaprah ya, rendah natrium. Jadi garam itu tidak semuanya rendah natrium. Ini memang diformulasikan untuk rendah. Terus kemudian karena proteinnya loss, maka dia harus banyak konsumsi albumin. Nah, kalau konsumsi albumin nanti malah urium naik. Betul. Terus ada albumin apa yang aman yang tidak menyebabkan urium naik? Salah satunya ikan. Ya. Oke, ini fungsi dari ginjal. Nah, gagal ginjal sendiri dibagi menjadi dua pada prinsipnya. Ada gagal ginjal akut dan ada gagal ginjal kronis. Akut itu gampang sembuh lah. Kejadiannya cuma hanya beberapa hari sampai beberapa minggu. Tapi kalau gagal kronis biasanya sudah berlangsung lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Gitu ya. Dan berobat salah satunya dengan tidak menambah memburuknya dari fungsi ginjal itu sendiri. Tapi kalau kembali lagi ke muda memang agak sulit karena memang ginjal fase regenerasi cukup. Jadi bedain dua ini, akut sama kronis. Yang jadi permasalahan di sini adalah gagal ginjal yang kronis. Karena kejadian susah reversible atau sulit untuk balik. Nah, ini penyebabnya. Secara umum penyebab gagal ginjal itu ada yang karena prerenal atau sebelum ginjal, ada yang di ginjalnya renal atau postrenal atau setelah di ginjalnya tadi. Kalau kita lihat anatomi tadi, ada beberapa penyebab. Ada prerenal, renal, dan post. Bisa dipahami. Kalau prerenal kenapa sih? Gara-gara sirkulasi darah ke ginjal nggak bagus tuh. Misalnya orang-orang yang perdarahan, itu bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal juga. Apalagi perdarahan volumenya rendah terus, kurang minum juga bermasalah. Misalnya cairannya juga rendah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya permasalahan pada ginjal. Dehidrasi, itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal juga. Mau itu akut, mau itu kronis. Apalagi dia dehidrasinya secara kronis, maka resiko ke gagal ginjal kronis juga bisa terjadi. Ya, misalnya kayak muntah-muntah, diare, berkeringat, demam. Atau hati-hati dengan obat-obatan yang sifatnya diuretik. Nah, ini hati-hati nih obat-obat yang obat darah tinggi yang bikin mengeluarkan cairan dalam jumlah yang banyak, misalnya golongan furosemid. Dikasih obat itu terus, lama-lama bisa menyebabkan malah kerusakan pada ginjal. Jadi harus hati-hati nih beberapa obat yang ternyata juga berisiko menyebabkan kerusakan pada ginjal. Atau ada juga intinya adalah aliran ke ginjal bermasalah, misalnya ada sumbatan, ada tumor, ada kanker yang menyebabkan sirkulasi ke ginjal juga. Ya ini penyebab prerenal. Ada juga yang penyebab di ginjalnya sendiri atau renal. Misalnya sepsis. Sepsis itu adalah infeksi yang masuk dalam sirkulasi darah. Ya itu bisa merusak ginjal. Atau obat-obatan, hati-hati nih, golongan tetrasiklin, ya, sulfonamin, amphotericin, ini beberapa obat-obat antibiotik yang ternyata memang terbukti memang merusak ginjal. Makanya hati-hati dengan obat-obatan. Ya. Atau penyakit-penyakit yang sifatnya autoimun, misalnya penyakit lupus yang bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Ya. Atau bisa juga karena gangguan rhabdomyolysis, yaitu kerusakan otot. Ya, bisa karena trauma, bisa karena luka bakar. Ini beberapa penyebab dari renalnya. Jadi ada yang penyebab prerenal sebelum di ginjal, ada yang memang di ginjalnya, dan ada yang karena memang postrenal atau setelah ginjalnya. Nah, postrenal seperti apa? Nah, ini misalnya ada kanker atau tumor di saluran kemih atau di prostat. Jadi kan nyumbat tuh alirannya sehingga timbulnya hidronefrosis atau
ginjalnya terisi cairan penuh berlebihan sehingga jadi bengkak. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan. Atau batu ginjal yang tidak diobati dengan baik, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Jadi yang teman-teman yang harus kuasai adalah ada namanya perirenal, ada yang namanya renal, dan ada yang namanya post. Dan itu penyebabnya juga. Ya, jadi dimulai dari tadi hipovolemi, kemudian ada sepsis atau autoimun, dan ada satu lagi karena tumor atau kanker yang menyebabkan sumbatan post-renal. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, ada juga beberapa faktor yang menjadi pencetus timbulnya gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Akut renal failure, CRF itu adalah chronic renal failure. Ya, jelas ya, misalnya tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, gula yang tidak terkontrol, ya kan, obesitas, penyakit jantung, kanker. Ini beberapa faktor-faktor risiko yang ternyata juga bisa menyebabkan potensi kerusakan pada ginjal itu sendiri. Maka itu harus diperhatikan ini, tensi harus bagus, gula harus bagus, jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan zolim kepada tubuh kita, seperti merokok. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ini beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit gagal ginjal. Nah, ini sedikit saja, walaupun ini nggak penting-penting banget, tetapi ini hanya memberikan gambaran bagaimana mekanisme kerusakan ginjal itu secara molekulernya, ya. Dimulai dengan adanya hipoksia, atau oxidative stress, atau adanya ROS, atau peningkatan kadar sitokin seperti NF-kappa B, sitokin, kemokin. Itu beberapa molekul yang ternyata bisa menyebabkan timbulnya chronic kidney disease. CKD itu chronic kidney disease, yaitu penyakit ginjal kronis. Yang intinya adalah menyebabkan fungsi ginjal menjadi terganggu. Jadi bisa disebabkan karena tingginya sitokin, bisa karena hipoksia atau kurang oksigen, bisa karena timbulnya ROS atau radikal bebas yang menyebabkan kerusakan. Ya. Nah, ini gejala-gejalanya yang harus dipahami sama teman-teman semuanya. Jelas ya, karena ginjal nggak bisa buang gitu kan, jadi boleh jadi urium, kreatinin itu meningkat. Dan urium kreatinin kalau meningkat jadi racun. Ya, jadi menyebabkan pusing, nyeri kepala, karena itu racun sekali buat otak, bahkan bisa menyebabkan timbulnya mual gitu ya. Terus kemudian HB-nya turun jadi lemes, terus kaliumnya nggak bisa kebuang jadi tinggi menyebabkan gangguan irama jantung, terus cairan nggak bisa keluar, itu bisa menyebabkan stres, beban jantung juga meningkat, bahkan bisa menyebabkan timbulnya udem pulmonum tadi yang saya bilang, merupakan kegawat daruratan akibat dari penyakit gagal ginjal tadi. Ya, oke, ini kira-kira gambaran sedikit tentang gejala-gejala dari kondisi penyakit gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itu bisa dicek dari pemeriksaan fisik, ya, atau bisa dicek tadi uriumnya meningkat, gitu ya, lebih dari 40, ya tergantung satuannya, kreatinin lebih dari 1,2, dan terjadi penurunan GFR. GFR itu harus lebih dari 90. Kalau kurang dari 90 perlu diwaspadai, jangan-jangan sudah mulai bermasalah. Atau dilakukan USG ginjal atau CT scan ginjal untuk melihat ginjalnya ini mengecil atau tidak. Itu perlu ada diagnosis. Nah, ini diagnosis kita tahu bahwa ini menderita penyakit. Mudah-mudahan ini sudah dipahami ya. Nah, pengobatannya gimana sih dalam konsep kedokteran konvensional? Ya, pertama pasti diobati sesuai dengan faktor penyebab. Kalau tensinya tinggi, diturunkan tensi. Kalau gula tinggi, turunkan gula. Terus dipertahankan untuk keseimbangan cairan, nggak boleh kelebihan, nggak boleh juga. Diet rendah protein. Nah, ini penting ini. Makanya orang gagal ginjal itu harus dibatasi ini proteinnya. Ya, ayam, daging, telur itu sudah boleh harus di stop, bahkan diganti protein yang tidak menyebabkan peningkatan urium tetapi mampu menaikkan albumin. Itu apa? Ikan daging. Ya, terus kemudian makanan-makanan yang harus diperhatikan yang tinggi kalium, misalnya kayak kurma, pisang, alpukat, itu nggak boleh pada orang gagal ginjal. Ini cukup beresiko karena akan terjadi hiperkalemia. Banyak minum nih, udah gagal ginjal, minumnya banyak, tambah bengkak.
atau makanan-makanan yang tinggi purin, misalnya seperti yang berwarna hijau tua, misalnya seperti itu. Maka itu kenapa kadang-kadang dalam dunia kedokteran itu suka diberikan beberapa obat diuretik yang untuk mengeluarkan beban cairan yang ada di dalam tubuh untuk dibuangkan. Atau dibikin kondisi yang sudah terjadi asidosis, dibikin kondisi basah dengan diberikan natrium bikarbonat dan juga ditambah kalsium. Karena sering terjadi pada orang yang gagal ginjal itu terjadi defisiensi kalsium. Dan bahkan diberikan asam amino, misalnya ketosteril. Sama biasanya kalau nggak dicangkok, dicuci darah. Kalau memang sudah. Ya. Nah, biasanya orang ini nggak mau dicuci darah. Ya. Karena tidak nyaman mungkin. Karena memang kalau cuci darah harus seumur hidup jadi cuci darah. Ya. Nah, bagaimana herbal pada gagal ginjal? Nah, ini yang perlu kita coba masuk materi ya. Tapi harus saya pahami dulu ini. Apa tuh herbal? Takutnya beda persepsi. Ini coba kita samakan persepsi dulu. Mudah-mudahan sih sudah ya sama pemateri sebelumnya, jadi hanya refresh. Ya, kenapa kita milih herbal? Ya, kita tahu bahwa obat modern untuk penggunaan jangka panjang jelas lah. Bahan kimia obat tuh kalau penggunaan jangka panjang jelas memberikan efek samping. Obat herbal sebenarnya relatif lebih murah, aman, bahkan kehalalan. Ini yang juga harus menjadi konsentrasi ya kita untuk memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah ini halal atau tidak. Ya. Nah, ini sedikit bahwa hal ini ternyata bisa menjadi solusi loh kesehatan kita. Ini coba kita ajak berenung ya, kita coba merenung. Kita ini dalam negara ini, kita tuh masih mengimpor obat kimia. Kurang lebih sekitar 90% kita impor untuk bahan. Dan kita lihat bahwa semakin tahun gitu ya, angka orang sakit juga makin naik. Saya lihat rumah sakit nggak ada yang sepi, apalagi pas COVID kemarin penuhnya minta ampun gitu ya. Dan sampai dibilang kekurangan dokter juga itu ya, gara-gara memang ini kok banyak pasien yang sakit, banyak yang sakit. Jangan-jangan ada yang salah dalam konsep pengobatan kita. Harusnya kan targetnya Indonesia sehat ya, jangan Indonesia sakit gitu. Nah, termasuk salah satu efek samping obat, kita tidak memungkiri bahwa banyak sekali efek samping obat. Contoh yang paling sederhana, misalnya kita rutin mengkonsumsi obat radang, gitu ya. Golongan steroid itu menimbulkan efek samping, salah satunya iritasi lambung. Radangnya sembuh, lambungnya sakit. Nanti berobat lambung, kebanyakan obat, hatinya bengkak. Berobat hati, kebanyakan obat, ginjalnya rusak. Ini kapan selesainya pasti diobat. Itu yang saya jadi prihatin sebenarnya. Maka saya berdoa mudah-mudahan masyarakat Indonesia sehat semuanya. Obat-obatan yang kita banyak impor, seyogianya sih harusnya jangan banyak impor. Coba kembangkan pengobatan-pengobatan dengan menggunakan tanaman obat. Indonesia kaya loh. Lebih kaya daripada Cina, lebih kaya daripada Brazil kalau dengan kondisi lautnya. Tapi kenapa nggak dipakai herbal gitu? Aneh, saya juga bingung. Kurang didorong gitu. Tapi alhamdulillah penelitian sudah mulai banyak tentang herbal. Jadi meningkatkan sebenarnya devisa negara kita. Buat dokter untung nggak ya, oh, malah untung sebenarnya. Ya gelarnya nambah kan, dokter plus dukun biasanya. Karena banyak orang yang berobat ke saya itu pasien-pasien yang memang misalnya nggak mau cuci darah atau minum obat TBC timbul komplikasi, mau nggak mau herbal, atau minum obat TBC sudah MDR atau multidrug resisten, orang yang nggak mau operasi, atau dalam dunia dokter yang udah nyerah. Jadi dokter itu menjadi multi talent gitu kan. Buat dokter menguntungkan, buat pasien malah akan terdidik. Biasanya saya akan suruh tuh minum rebusan ini, minum jus ini. Jadi bagaimana menjadikan pasien itu bisa mengobati dirinya sendiri dengan petunjuk itu. Buat perekonomian rakyat keren. Pas itu ada tukang jamu gitu ya. Kadang-kadang pasien kan malas tuh suruh bikin rebus ini. Nah, saya ke sini temuin buat jamu, tapi saya tulis resepnya. Jadi kalau bahasa kita nih, buat jamu terima resep. Mungkin aneh kali buat jamu. Kok terima resep gitu ya. Tapi ternyata gara-gara resep itu jadinya dia lebih terukur, terarah dari si dosis. Sampai tukang jamunya, ya jadinya dampaknya mempromosikan saya. Dokter Agus aja, nanti dapat resep ke dia lagi.
Jadi perekonomian rakyat jadi bagus. Pertanian jelas menjadi bagus, lingkungan hidup juga bagus, devisa negara jadi bagus. Artinya herbal bisa jadi solusi semuanya ini, termasuk dari gagal ginjal. Ya, nah sudah ada uji klinis gitu ya, dan bahkan di beberapa negara sudah menggunakan herbal. Ya di Cina apalagi itu sudah cukup banyak penggunaan. Nah ini sedikit saya akan coba pahami dulu bahwa tanaman obat itu bersifat multireseptor atau multi. Jadi misalnya sambiloto itu ada anti radang, ada antibiotik, ada antispasmodik, ada efek menurunkan gula, bahkan ada yang memiliki efek anti. Jadi satu tanaman banyak ya. Nah, kalau kita coba komparatif, kira-kira begini. Misalnya begini. Ada orang sakit asam urat, diabetes, hipertensi. Asam urat, penyakit gula, sakit darah tinggi. Konsep kedokteran konvensional akan mengobati berdasarkan gejala yang muncul. Asam urat, kasih allopurinol. Diabetes, kasih misalnya gliptin. Hipertensi, kasih captopril atau amlodipin. Nah, kalau kita banyak permasalahan, pasti obat akan makin banyak. Makanya kalau di depan dokter, saran saya sih jangan cerewet-cerewet gitu ya. Makin cerewet pasti banyak obat. Pak dokter, saya kayaknya gatel ya, kasih lagi. Kayaknya kok saya pusing ya, kasih lagi. Ini kok perutnya nggak nyaman, kasih lagi. Nah, di depan dokter, jangan cerewet-cerewet, diem aja, saya yakin nggak dikasih obat. Nah ini konsepnya kan memang simpel. Tetapi kalau herbal unik loh. Karena dia targetnya multireseptor, satu tanaman obat bisa berefek kemana-mana. Contoh daun salam, itu bagus untuk asam urat, diabetes, hipertensi, bagus banget itu. Cuma sekali lagi daya afinitas herbal memang kurang kuat ya dibandingkan dengan kimia karena dia multi target tadi. Maka itu penggunaan herbal harus dibarengi dengan pola makan, pola hidup, nggak bisa dengan herbal murni, harus dicampur dengan pola makan dan karena daya afinitasnya tadi. Dan cara kerja juga cukup berbeda, ya agak sedikit berbeda dengan beberapa senyawa kimia sintetis. Tetapi ada beberapa persamaan-persamaan. Tetapi artinya di sini saya menekankan bahwa satu tanaman banyak target. Maka itu semakin pasien yang datang ke saya kondisinya banyak penyakitnya, maka semakin sedikit obat herbal. Tidak kalau konvensional, kalau banyak keluhannya obatnya makin. Tapi kalau herbal banyak keluhannya sedikit obatnya. Malah kalau sedikit keluhannya saya pikirin misalnya gini, ada orang sakit asam urat, saya mau pakai daun salam, kan daun salam bikin gula turun, saya harus tambahin madu. Oh iya, dia sakit asam urat, tensinya rendah. Saya mau kasih daun salam, harus nambahin garam. Nah, jadi ternyata semakin berat penyakit itu, herbal bisa menjadi solusi yang luar biasa. Nah, ini gambaran sedikit apa sih perbedaan antara pengobatan konvensional gitu dengan pengobatan dengan herbal. Karena herbal tadi satu tanaman banyak zat. Nah, ini beberapa obat yang sering dipakai dalam dunia kedokteran yang juga ternyata berasal dari tanaman obat loh. Misalnya aspirin. Aspirin ini juga dari tumbuhan salik alba. Ya, itu dipakai untuk obat apa? Obat pengencer darah, obat pusing. Ini contoh Reserpin. Ini obat anti hipertensi dulu ada, sekarang udah nggak ada lagi ya. Dulu di puskesmas ada. Ini dari oleh Pandak. Ya. Vincristin, ini obat kanker nih. Itu diambil dari tapak darah ternyata. Ya, cuman dibuat modifikasi sintetik. Digoxin, obat untuk jantung, gangguan irama jantung. Itu dari tumbuhan foxglove. Ini Tamiflu nih, flu burung. Nah, makanya kemarin obat COVID itu kan salah satu pengobatannya dengan menggunakan Tamiflu ya. Ini merek dengan Tamiflu ya. Itu juga dari mana? Dari ini bunga pekak atau bunga lawang atau bunga kuburan. Jadi sebenarnya kalau ada flu burung atau COVID datang aja kuburan. Ini ada solusinya di kuburan ya. Jadi ini memang terbukti memang bisa memiliki efek tadi menghambat replifikasi daripada virus. Cina kita sudah tahu ya memiliki efek bagus sekali untuk pengobatan malaria dan sekarang pun Cina masih. Nah ini kadang-kadang saya agak sedikit tertawa gitu kalau dokter ngeresepin, wah dokter tuh saya tuh anti sama obat herbal, tapi resepnya kurkuma, kurlif, itu mah herbal juga, cuman bahasanya keren aja, kurkuma. Kalau bahasa awam kita ya kunyit. Cuman gara-gara tulisan kurkuma harganya mahal itu.
Cuman kalau tulisannya kunyit kok jadi murah ya. Ternyata nama menentukan harga ya. Sederhana misalnya konsumsi black coffee itu 35.000. Kopi hitam 3.500, padahal mah sama aja. Ya, sama dengan temulawak. Kalau di dokter resepnya Curlif, HP Pro itu ya. Intinya sih kunyit, temulawak sebenarnya. Kandungan zatnya namanya Ini keren ini kurkuma ini ya. Bahkan saya pernah ngobatin anak yang susah makan itu, saya suruh datang ke tukang jamu gitu ya. Udah ke tukang jamu aja tuh. Cekok gitu. Ternyata efektif loh. Kemudian saya punya anak susah makan gitu kan, kasih vitamin juga nggak mau, apa nggak mau, yaudah deh cekok aja. Ternyata cekok itu dahsyat sekali. Mungkin kalau teman-teman lihat proses cekok itu keren tuh ya. Jadi kaki dijepit, tangan dipiting, jadi anaknya berontak-berontak gitu ya. Mangap itu mulutnya, ditaruh kain, masukin tuh kain, terus ditekan ini apa dagunya. Jadi kan kepres ya. Waduh, sejak saat itu tuh anak saya itu kalau ada tukang bawa jamu ini dulu waktu kecil, dia langsung ke dapur ngambil piring nasi. Saya nggak tahu ini efek temulawak kunyitnya atau efek pitingnya ya, tapi cukup efektif dia untuk menambah nafsu. Ya, ini contohnya kurkumin ya. Kurkuma atau kurkumin. Ya, bahkan ini penelitian S2 saya juga tentang kurkumin ya, tapi saya tambah dengan penggunaan gelombang ya. Ini ephedrine dari tanaman obat juga dari Ephedra sinica. Ini sering dipakai tuh obat-obat untuk dekomisi, untuk pelonggar pernapasan. Morfin, nah ini hati-hati kalau ada tumbuhan ini. Ini banyak sekali nih penggunaan obat-obatan ini di kalangan dunia kedokteran dipakai untuk penghilang nyeri. Namanya morfin sulfat. Ya, ini kan golongan narkotika ya. Kalau tidak darurat ya jadi masalah nanti ya. Jadi harus kondisinya darurat. Termasuk di dalamnya ada obat batuk tuh ya, seperti kandungan kodein. Itu hati-hati aja. Memang batuknya hilang sih, atau dextrometorphan hilang sih batuknya untuk batuk kering gitu. Cuman kan golongan narkotika, kalau tidak kondisi terpaksa kan dilarang ini kan. Jadi harus dipertimbangkan penggunaan obat ini. Nah, timbul pertanyaan apakah herbal nggak ada efek samping? Ada. Jangan bilang nggak ada efek samping, ada. Mungkin dibilang oh efek apa tuh orang bilang ya, efek positif nggak juga. Jadi contoh yang paling sederhana tadi. Timun misalnya. Timun itu bagus untuk hipertensi. Tetapi kalau untuk yang hipotensi, resiko. Bawang putih itu bagus untuk kolesterol. Tapi untuk orang yang sakit mah, tambah sakit. Jadi hati-hati penggunaan herbal, harus tepat diagnostik. Perhatikan efek samping atau efek negatifnya. Jangan sembarang-sembarangan herbal. Bingung tuh, sakitnya sembarangan belum tepat diagnostik. Maka itu pentingnya tepat diagnostik dulu. Misalnya begini. Oh, saya kepalanya pusing. Oh, nih herbal ini aja pusing. Padahal pusing penjam-jamnya banyak. Bisa karena tensi tinggi, bisa karena tensi rendah, bisa jadi karena kolesterol tinggi. Berarti kan diobati berdasarkan penyakit. Maka itu perlu diagnostik, perlu ditensi. Ternyata tensinya rendah, udah nggak usah pakai herbal, minum aja yang banyak sama garam. Oh, katanya tensinya tinggi, ya udah kasih bawang putih misalnya. Pastikan dulu penyakit itu tepat dia. Jangan sampai salah. Ya, kayak contoh nih nanti kasus penyakit ginjal apa dulu? Penyakit infeksi ginjal atau gagal ginjal? Kalau infeksi ginjal, saya suruh banyak minum. Kalau gagal ginjal, jangan banyak minum. Ini mentang-mentang ginjal, nggak tahu penyakit gagal ginjal, disuruh minum yang banyak, tambah bengkak, tambah mati. Maka itu pentingnya sekali dalam hal diagnostik dan pentingnya juga tepatnya penggunaan tanaman. Saya jujur banyak sekali nih promosi herbal, tetapi banyak yang nggak praktek herbal gitu. Saya juga bingung gitu loh, dapat ilmunya dari mana. Kalau saya harus mempraktekkan dulu ke pasien gitu, efek ini bagus nggak herbal. Saya hampir 20 tahun praktek herbal gitu ya. Dan memang harus saya pakai. Dan ketika kondisi pakai itu saya jadi ngerti nih efek herbal itu begini. Efeknya begini. Jadi nggak sembarang ngomong doang gitu. Tapi praktek, saya praktek gitu, praktisi. Ya ibaratnya ini saya cuma ibaratin aja gitu ya. Tahu ilmu sholat tapi nggak sholat kan jadi nggak bener gitu. Nah, tahu ilmu herbal, praktekin herbal. Praktek ke praktek. Nah, saya mau praktekkan ini dan
Banyak sekali yang datang itu karena tidak tepat diagnostik, sehingga salah dalam pengobatan herbalnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka itu penting nih, kayak seminar-seminar seperti ini Dokter Ina lakukan ini penting sekali untuk menambah keilmuan. Ya, termasuk saya sendiri juga akan terus belajar bahwa ternyata memang ilmu ini terus berkembang. Ya, jadi efek samping jelas berhubungan dengan kandungan fitokimianya, dosisnya, terus toksisitasnya tadi, interaksi antar obat, jadi harus diwaspadai, kontaminasi bakteri, jamur, gitu ya. Ada tidaknya logam berat dan sebagainya. Ya, nah, ini pembagian obat herbal saja biar teman-teman paham, ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarma. Ini sudah ada beberapa rumah sakit ya dan klinik yang sudah menggunakan obat herbal gitu. Salah satunya di Tawangmangu ini cukup menarik, dia rumah sakit rawat inap ya. Dia mengkolaborasi antara herbal dengan bahan kimia obat untuk kasus-kasus tertentu. Ya. Nah, ini beberapa yang harus diwaspadai dan tidak semua herbal itu aman buat penyakit ginjal. Bahkan ada beberapa herbal yang menyebabkan kerusakan pada ginjal. Ini nih, saya ingat ini. Ada beberapa herbal yang malah menyebabkan kerusakan pada ginjal. Contohnya nih, ada herbal namanya Aristolochia species. Ini obat dari Cina. Ya. Lihat efeknya. Ini mengerikan sekali. Bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal itu sendiri. Ya. Itulah golongan Aristolochia species. Ini cukup banyak digunakan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Terus kemudian yang paling mudah ini sering kita lihat jengkol ya. Colobium lobatum ya, jengkol ini ya. Ternyata ada namanya namanya asam jengkolat. Itu menyebabkan timbulnya batu. Jadi hati-hati yang pecinta jengkol ya. Boleh tapi jangan berlebihan, harus banyak minum. Kalau enggak nanti timbul batu. Makanya kalau orang zaman dulu makan jengkol tambahin dengan timun untuk antinya. Karena kalau kebanyakan jengkol bisa menyebabkan tadi asam jengkolat yang akan menyebabkan timbulnya batu. Listeria glabra atau licorice atau akar manis ya. Juga harus waspada, itu juga bisa menyebabkan timbulnya batu. Ya. Terus echinacea, ini juga hati-hati ya, kalau berlebihan pun juga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Jadi tidak semua herbal itu aman buat ginjal. Tapi juga ada beberapa herbal yang bahkan bisa merusak kondisi ginjal kita. Jadi harus diwaspadai. Ini nanti bisa teman-teman ambil ini. Ini saya ambil sebuah jurnal, ini jurnal tahun 2010 dan ternyata memang terbukti memang dia merusak kondisi ginjal. Tetapi ternyata, nah ini contoh tadi ya, tanaman obat yang merusak ginjal. Jadi waspada ini. Beberapa tanaman obat yang merusak ginjal. Ya, jengkol bikin batu, jadi harus waspada juga ya. Tapi jengkol enak memang ya. Enak-enak memang. Nah, ini yang saya khawatirkan, Aristolochia. Ya, ini tanaman obat tapi benar-benar memang toksik sekali buat ginjal. Ya, ini jurnal yang saya ambil Herbal Medicine and Chronic Kidney Disease ya tahun 2010. Tapi ternyata tahun 2022 banyak sekali herbal yang ternyata malah ngobatin ginjal. Keren banget loh ini. Banyak herbalnya lebih banyak yang memperbaiki ginjal daripada yang merusak ginjal. Contoh yang paling sederhana kayak jahe di sini. Jahe itu bagus buat ginjal. Ya, cara kerja jahe itu malah tadi nefron protektor, dilindungi itu dari kerusakan akibat radikal bebas. Gitu. Dan juga ternyata bagus juga untuk menghindari pembentukan batu. Ini bagus loh, ini jahe. Ya, ini jahe malah aman sekali buat penderita ginjal. Terus ada apa lagi nih? Ada ginseng, ada kacang merah. Mungkin teman-teman tahu ya kalau kita makan di Jogja itu kan ada krecek ya. Krecek tuh ada kacang merahnya ya. Orang bilang kacang tolo atau apa saya lupa ya. Itu ternyata bagus sekali loh buat ginjal, kacang merah. Ya. Kacang merah bagus. Temulawak atau kunyit, nah itu keren banget. Makanya orang zaman dulu itu bikin nasi kuning tuh efeknya luar biasa. Saya tertarik dengan penelitian kunyit. Kebenaran kan saya lagi ngambil lagi sekolah lagi nih meneliti tentang kunyit. Ini menarik sekali. Kunyit itu ternyata memiliki efek menghambat komunikasi antar bakteri. Ya, jadi dia menghambat AHL, acylated homoserine lactone, ya, semacam zat yang dia berperan dalam komunikasi antar bakteri.
ternyata kurkuma itu menghambat. Jadi cara kerja membunuh kumannya lebih elegan gitu. Kalau antibiotik kan bunuh kumannya, kalau ini lingkungannya yang dibikin tidak nyaman buat si bakteri untuk tumbuh. Bahkan diganggu komunikasi. Yang menggunakan kurkuma longa, kunyit gitu loh. Kunyit itu keren banget loh. Ya, sakit mah pakai kunyit, sakit perut pakai kunyit, ya kan? Masalah ginjal, kunyit itu paling aman. Makanya orang sering bertanya, "Dok, aman nggak sih saya bikin temulawak sama kunyit untuk ginjal?" Waduh, ini jurnalnya tahun 2022 nih, masih baru nih jurnal. Dan ternyata bagus banget itu. Ya. Ini kalau kita bicara gitu ya, kunyit itu kan ini bisa menghambat interleukin 2, sitokin-sitokin yang ternyata bisa merusak ginjal. Ya, terus kemudian MCV1 itu juga bisa dihambat ya dalam penelitian tikus. Jadi penggunaan kunyit dan temulawak itu bagus sekali malah untuk kondisi ginjal. Ya. Mangga, mangga itu ya Mongifera indica bagus loh untuk ginjal juga. Ya, jadi silahkan ini ya yang doyan makan mangga, mangga bagus ya. Ini kumis kucing kita sudah tahu ya efeknya itu cukup bagus juga untuk diuretik, merangsang pengeluaran kencing. Terus kemudian delima itu juga bagus, ini jurnal penelitian. Ya. Terus kemudian ada beberapa tanaman obat di sini, nanti teman-teman bisa lihat dan mekanisme kerja di sebelah kanan. Ya, ini yang sudah levelnya uji ini ya, uji klinis. Levelnya apa aja tuh? Kurkuma longa ada masuk dalam uji klinis. Ya, jadi bisa sangat bagus tuh untuk orang yang sakit gagal ginjal yang salah satu pencetusnya adalah dari diabetes. Terus kemudian di sini ada anggur. Anggur juga bagus tuh ya. Dia meningkatkan GFR, menurunkan proteinuri gitu kan, dan bahkan juga menurunkan triasil trigliserid, kolesterol, salah satu bagian dari kolesterol. Nah, ini udah sampai level uji klinis. Saya agak sedikit merangkum ya, kira-kira beginilah. Ini yang sering kita dengar gitu ya, kacang merah, mangga, kunyit, jahe, ginseng, putri malu, jarong, kesumba keling itu kayak apa ya? Kesumba keling itu kayak rambutan, tapi bukan rambutan, kesumba keling warnanya merah. Bunga jombang, orang bilang dandelion itu yang terbang itu loh, yang ditiup terbang. Itu ternyata bagus loh untuk ginjal. Pohon bodi, sawi langit, delingo, daun cakaran, buah maja, teh, bahkan buah delima itu sangat bagus sekali untuk kondisi penyakit gagal ginjal. Ya, ini gambaran buat teman-teman bahwa ternyata banyak loh tanaman obat yang ternyata malah membantu proses perbaikan pada fungsi ginjal. Nah, ini yang cukup menarik. Saya sering menggunakan 2 tanaman obat ini dalam pengobatan saya. Saya menggunakan mengkudu, saya menggunakan sambiloto, saya menggunakan ikan gabus, yaitu menaikkan kadar albumin tanpa meningkatkan urium di dalam darah, dan herbal lain sesuai dengan kondisi. Misalnya ketika sakit asam urat, saya tambahin herbal lain. Sakit hipertensi, saya tambahin herbal lain. Sakit diabetes, saya tambahin herbal lain. Jadi herbal-herbal lainnya tergantung dari faktor penyebabnya apa, pencetusnya. Tapi secara umum ada beberapa tanaman obat yang ternyata ini sudah terbukti ya memang merangsang regenerasi sel ginjal walaupun ini masih uji praklinis. Nah, ini jurnal-jurnalnya. Jadi kalau kita ngelihat di sini dari hasilnya gitu bahwa ternyata mengkudu itu sangat bagus sekali ya untuk menurunkan kadar urium dan kreatinine ya, bahkan bisa mencegah pembentukan batu. Terus kemudian ini juga jurnal Sambiloto, dia mampu melindungi ginjal dari kerusakan. Jadi dibikin dirusak gitu ya, ternyata juga nggak jadi rusak tuh ginjalnya karena salah satunya dia rutin mengkonsumsi Sambiloto. Nah, ini sebagai tips terakhir nanti, ini nggak usah lah, ini terlalu ribet. Nah, ini tips saya berdasarkan pengalaman praktek saya. Ini mohon maaf saya agak sedikit nyebut merek ya. Jadi yang pertama yang cukup penting bahwa untuk sebuah pengobatan ini jangan stres. Saya selalu menekankan jangan stres gitu ya, ikhlas sama penyakit.
Terus kemudian bahkan kalau perlu bahagia dengan penyakit, gitu ya. Jadi sabar dalam pengobatan, ini cara-cara yang harus dilakukan. Stop garam atau ganti garam yang rendah natrium. Mohon maaf saya sebut merek di sini, ada Nutrisalin, ada Lososa, ada Dimensat yang memang formulasinya rendah natrium. Formulasinya memang di natriumnya itu diambil 50. Stop unsur-unsur ini kayak penyedap, pengawet, perasa, pewarna, pemanis sintetik itu sudah saya stop. Stop sayuran yang berwarna hijau, gitu ya. Ganti yang aman, wortel. Nah, kentang ini juga masih pro dan kontra. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Karena elektrolitin juga cukup tinggi. Ya. Terong, oyong, labu siam, labu kuning, jagung, sawi putih. Ini kalau tanpa komplikasi ya. Kalau ada komplikasi diabetes ya harus kita bedakan lagi pola makannya. Hanya murni gagal ginjal. Semua protein stop, dan bahkan turunan-turunan yang mengandung protein hewani seperti ayam, daging, jeroan, kuning, telur, termasuk turunan-turunannya tuh kue, roti, snack, biskuit yang mengandung unsur-unsur telur, ya ganti protein hewani yang aman untuk menaikkan albumin, yaitu apa? Ikan gabus. Saya akan suruh minimal 2 ekor per hari. Biasanya dimodifikasi itu bisa dalam bentuk dimsum atau sosis gitu ya. Terus kemudian buah yang aman sementara waktu adalah apel dulu. Paling tambahannya tadi delima yang sudah terbukti ya. Apel, delima, tadi ya. Beberapa ginseng misalnya ya, itu bisa diberikan tambahan atau kunyit tadi. Tapi kalau buah sih saran saya apel dan delima. Kalau yang paling aman saat ini adalah yang paling mudah kita dapat adalah minum tolong dibatasi disesuaikan dengan urin yang keluar, itulah urin yang masuk. Minyak santan dibatasi, saya masih boleh gitu ya, tapi sebaiknya direbus, dikukus, dipepes atau dibakar, gosongnya tapi dibuang. Itu harus cukup, jangan begadang, aktivitas tolong dibatasi, nggak boleh terlalu capek, perbanyak bawang putih dalam masakan, takutnya tadi efek tensi, ya bikin lalapan timun atau buah bit, biasanya umumnya orang-orang yang penyakit ginjal bisa cenderung gampang terjadi tensi. Maka itu saya suruh beberapa makanan yang membantu menurunkan tensi. Nah, ini saran saya, dan sekali lagi konsep pengobatan dengan herbal, tadi mekanismenya, kalau kita melihat mekanisme dengan herbal, ini gambaran umumnya untuk mekanisme dengan herbal, bahwa dia mampu menghambat proses peradangan, ya dengan menghambat tadi sitokin-sitokin yang bikin peradangan, ataupun dengan cara menghambat oksidatif stresnya. Ya, itu umumnya dari obat-obat yang sifatnya natural. Tapi ada 2 tanaman obat tadi, seperti sebiloto, mengkudu, yang memang mampu merangsang regenerasi daripada sel daripada ginjal, walaupun regenerasinya cukup. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ginjal ini, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Mungkin itu sedikit paparan, mungkin selebihnya kita banyak interaktif dan dialog gitu ya. Mudah-mudahan paparan 1 jam sudah cukup ya, jadi kelamaan nih. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagus banget dong, gitu. Kayaknya nggak puas tuh dengerin herbalnya, tapi banyak juga. Baik teman-teman, kita akan ada sesi bertanya. Bentar. Pak Rasidun kan ini ya, grup bekam ya Pak ya. Pak Thohir duluan. Pak Thohir silakan Pak Thohir. Pak Thohir masih tidur? Dari tadi raise hand terus Pak Thohir. Iya. Mbak Desti Sagita, silakan. Tinggalin penghuninya kayaknya nih. Pak Rasidun? Ya, dibuka dulu ininya, mute-nya. Oh, nggak bisa. Oh ya, Mbak Neti. Soalnya ini banyak jaringan yang pada error nih dok, soalnya hujan. Iya. Terus Untung juga, aja saya nggak error. Mbak Neti, nggak bisa? Yes, 1, 2, 3. Coba. Oh, dari pihak itunya. Oh ya, bisa. Assalamualaikum, Nah, Dok. baik, silakan aja. Siapa ini? Pak Thohir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, iya, Bu.
Ya, Pak Assalamualaikum, Toib Dok. silakan. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Salam. Barakat. Jadi yang mau saya tanyakan ini pada kasus penyakit gagal ginjal dan tindakan bekam itu berapa bulan sekali herbal yang dianjurkan dan titik mana aja itu, Dok? Oh iya, ini kajian bekam apa kajian herbal nih hari ini? Herbal Hari yang ini juga kajian boleh. herbal loh, Pak. Maaf, Dok, sebelumnya. Iya, jadi kemarin kelas dokter kemarin saya ketinggalan jadi karena hari Minggu ya kemarin ya, Dok. Jadi nggak Jangan, ini kelas nangkep. herbal. Ini kelas Iya. herbal, Pak. Herbalnya yang dianjurkan apa aja gitu, Dok? Terima kasih, Dok, sebelumnya. Baik, Nah, tadi ini Pak double Thohir double sudah saya peserta. sampaikan, Pak Tadi Thohir disebutin semua di Tadi nggak udah dengerin. disebutin, Pak. Emang jangan-jangan tidur nih. Saya di jalan tadi, Dok. Ya udah, nanti Bapak tinggal baca aja ya. Nanti Ya, Bu. dokter kasih PDF-nya. Pak Rasidun, Pak, silakan Pak Rasidun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Dari bau-bau. Alhamdulillah, terima kasih banyak, syukran jazakillah khair atas waktunya diberikan kepada saya. Saya langsung aja dokter ya. Ada kakak saya itu, kakak kandung saya, dia sudah cuci darah. Kurang lebih sudah 3 bulan cuci darah. Kira-kira dia 2 kali seminggu cuci darah. Kira-kira herbal apa yang cocok untuk kakak saya itu karena dia sudah cuci darah dan dia memang ada gula seperti itu. Satu lagi dokter, kalau yang batu ginjal kira-kira yang belum cuci darah tapi sudah batu ginjal, kira-kira herbal apa yang cocok supaya tidak operasi dan hanya konsumsi herbal dan insya Allah batu ginjalnya masih kecil bisa diatasi dokter. Ya syukran jazakumullah khair atas waktunya dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya dokter Indah ya. Iya, Satu langsung, aja, silakan. biar ingat. Jadi begini Pak Rasidun, kalau sudah cuci darah ya Pak ya, jangan pernah stop mendadak cuci darah. Langkah pertama, misalnya gini Pak, ini kalau memungkinkan, karena saya tidak tahu fasilitas di sana. Misalnya dibikin 2 hari, Senin sampai Kamis. Pada saat cuci darah hari Senin, terus kemudian mau ke Kamis, itu sebaiknya cek darah dulu. Urium kreatininnya mengkhawatirkan nggak? Kalau tidak mengkhawatirkan, ya bisa tidak cuci darah. Jadi cuci darah berdasarkan on indikasi. Nanti ketemu lagi Senin kan? Senin dicek lagi, oh ternyata aman, nggak usah. Nanti Kamis lagi. Nah, cuman mau nggak rumah sakitnya atau pelayanannya dibikin begitu. Jadi saya cuci darahnya berdasarkan on indikasi, terus penanganannya saya reduksi. Tadi yang pola hidup tadi, itu penting banget. Jadi makan hanya ikan gabus saja, jadi nggak akan menghasilkan urium dan kreatinin. Kalau urium dan kreatinin nggak ada, kan nggak perlu dicuci. Nah, caranya begitu. Cuman tidak semua fasilitas kesehatan yang mau dibegitu. Maunya udahlah paket aja lah 2 kali selesai. Nah ini yang cukup sulit di sini. Maka itu kenapa intinya begini Pak. Kenapa orang perlu dicuci? Karena uriumnya naik, kreatininnya naik, airnya banyak, asam uratnya tinggi. Dan itu perlu dibuang tuh lewat mesin. Tapi kalau kita nggak makan menghasilkan urium yang meningkat, kreatinin yang meningkat, gitu kan, maka tidak perlu terjadi peningkatan urium, maka tidak perlu dicuci. Tinggal asupan albuminnya, karena pada orang yang ginjal kan albumnya loss. Kasih ikan gabus. Nah itu kalau pengen tidak mau cuci darah. Saya sudah tuliskan tuh tadi saran saya di terakhir. Nanti Bapak bisa ambil ini rangkumannya tadi PowerPoint saya terangkan bagaimana pola hidup supaya tidak cuci darah. Tapi kalau sudah cuci darah, caranya begitu. Nah, tanaman obat yang saya gunakan tadi, terakhir sudah saya sampaikan, menggunakan mengkudu, kemudian sama sambiloto, itu salah satu yang saya pakai. Selebihnya tanaman obat lain yang sesuai dengan indikasi. Misalnya diabetes, saya tambahkan dengan daun salam. Atau saya tambahkan dengan yang sifatnya menurunkan gula, misalnya kayu manis. Misalnya. Ya, tapi saya lihat lagi, daun salam bikin tensi turun. Kalau pada orang yang gagal ginjal suka dikasih obat hipertensi, maka obat hipertensi harus diturunkan dosisnya, maka daun salam dinaikin dosisnya. Nah, jadi ini bermainnya harus begitu nanti Pak. Maka ini harus trainingnya memang harus training langsung aplikatif. Berapa tensinya, terus berapa HB-nya, gitu kan? Berapa asam uratnya, karena itu berhubungan dengan dosis obat herbal yang diberikan. Terus obat kimianya apa saja, mana yang harus di-stop, mana yang harus terus dipakai. Nah, ini harus praktek.
banyak pelaku herbal yang mungkin mohon maaf nggak praktek, jadi nggak pasti jadinya dalam penanganannya. Jadi nggak tahu kondisi, tiba-tiba dikasih aja herbal misalnya sambiloto sama mengkudu, padahal dia minum obat amlodipin, furosemid, spironolakton. Tensi sudah 110/60, ditambah mengkudu. Mengkudu bersifat nurunin tensi, drop dia, Pak. Jadi kalau pakai mengkudu, stop salah satu obat tensinya, karena resiko nanti gigi drop. Nah, maka itu nih bermain di prakteknya ini yang penting. Nah, yang pelaku herbal ini sangat sedikit, Pak. Maka itu saya senang banget nih digaungin herbal, tapi numpuk di saya. Sampai pasien sampai ngantri-ngantri itu gara-gara nggak ada yang mau praktek herbal. Dokter Ina mudah-mudahan praktek herbal juga. Jadi ngurangin pasien saya ini. Ya. Amin, amin. Praktek ya Dokter Ina ya, karena banyak yang nggak Salam. praktek ini. Teman-teman sejawat di sini kalau ada ya praktek herbal aja nih. Saya butuh teman-teman ini. Karena memang harus diperhatikan itu. Ya. Misalnya lagi urat meningkat, di allopurinol, haruslah merusak ginjal. Nah, itu juga di stop tuh allopurinol harus. Ya, diganti beberapa tanaman obat yang bisa menurunkan asam urat, misalnya daun salam. Begitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk batu, syaratnya bisa menggunakan herbal asal belum terjadi hidronefrosis. Apa itu hidronefrosis? Bengkak pada ginjal akibat tersumbat total. Itu nggak bisa pakai herbal. Yang bisa pakai herbal itu adalah dengan cara yang sifatnya parsialistik, sumbatnya parsial atau sebagian dan belum terjadi hidronefrosis. Nah, ini praktek itu penting. Maka itu sebelum menggunakan herbal, tegakkan diagnostik dulu. Minimal di USG, ada hidronefrosis nggak? Oh enggak, berarti sumbatannya parsial. Maka bisa dikasih herbal. Ada 2 tanaman obat yang mampu menghancurkan batu, yaitu tempuyung sama kecibeling. Ditambah dengan kumis kucing yang bersifat diuretik biar dibuang. Harus ditambahkan sambiloto yang memiliki efek antibiotik karena biasanya terjadi timbulnya infeksi. Batu menyebabkan timbulnya infeksi. Jadi saya berikan sambiloto, terus kemudian tempuyung sama kecibeling, saya tambahkan dengan kumis kucing. Kalau dia ada demam, saya tambahkan alang-alang. Saya kombinasi dengan begitu, Pak. Sambil saya lihat faktor-faktor risiko lainnya. Kan? Ketika timbul batu, kan timbul masalah yang lainnya lagi misalnya. Ya kan, maka itu diobati dengan tanaman obat sesuai dengan permasalahan. Nah, saya memberikan obat ini dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Kemudian saya cek USG lagi. Nah, kalau kondisi batu harus banyak minum. Tapi kalau gagal ginjal, minum disesuaikan dengan air yang dikeluarkan. Begitu ya Pak ya. Jadi jangan sembarangan juga pakai herbal. Karena takutnya malah jadi ngerusak. Jelas ya. Dokter ini tolong kalau bisa dokter ini rekamannya karena saya tidak terlalu tadi kurang kedengaran. Jadi kalau bisa rekamannya supaya saya dengarkan ulang lagi penjelasan dokter ini. Baik, insya Allah Pak. Terima Dilanjut kasih, kepada saya mau sholat Jumat. Baik. Terima kasih banyak. Baik. Rezi Depok, ini Mas Rezi apa Mbak Rezi nih? Depok, silakan. Mbak Rezi, dokter. Oh Mbak Rezi, silakan Mbak Rezi. Terima kasih banyak dok. Sebelumnya saya Dokter Agus, saya mau tanya. Tadi kan untuk obat-obatan konvensional yang obat batuk itu kan ada yang mengandung narkotika ya dok, jenis dextrometorfin gitu ya. Terus untuk batuk itu berarti bagusnya herbal apa yang disarankan dok untuk usia 3 tahun? Satu itu. Terus satu lagi saya mau tanya dok, mungkin agak melenceng sedikit, apa nih ya dok? Mau nanya, dari dulu saya penasaran buah naga ini apakah dia ada efek ke ginjal? Soalnya kalau setelah makan buah naga merah, pipisnya itu warnanya agak kemerah-merahan gitu dok. Itu aja. Apanya dok, saya awam herbal tapi penasaran. Makasih banyak dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penting Ibu. Batuk itu banyak penyebabnya. Ada yang batuk karena infeksi, ada yang batuk karena alergi. Obatnya beda. Kalau infeksi saya kasih sambiloto. Kalau alergi saya kasih habatus sauda tambahannya. Ya, tapi kalau untuk misalnya mengencerkan dahak, misalnya saya tambahkan misalnya jeruk lemon, jahe. Untuk peradangannya saya kasih serai. Ya, Bu, ya. Kalau untuk meredakan batuknya saya pakai adas. Ya. Jadi nanti tergantung dulu, ini batuknya batuk apa?
Apalagi kalau misalnya batuknya alergi, berarti kan harus diperhatikan sumber alerginya apa. Misalnya dia batuk karena alergi misalnya udang, berarti kan hindari dulu udang, setelah sembuh lakukan sensitisasi dengan udang, dosis terkecil, misalnya dicoba ekornya udang seminggu, oh nggak batuk, dinaikin lagi 1 biji seminggu, jadi namanya sensitisasi. Itu kalau untuk alergi misalnya, gitu ya. Jadi tergantung nih penyakit batuknya karena faktor apa. Maka itu pentingnya diagnostik sebenarnya. Nah, ini sudah berapa lama batuknya, Bu Rezi? Jadi batuknya tuh awalnya panas naik turun selama seminggu, sempat khawatir cek darah ternyata nggak apa-apa, baru muncul batuknya seminggu kemudian gitu dok. Cuma batuknya tuh batuk kering yang terus-terusan gitu. Oke. Saran saya di rongsen dulu aja, Bu. Oh gitu dok. lebih pasti karena sudah lebih dari 2 minggu, takutnya infeksi apa kita tidak tahu. Oh gitu, iya soalnya ke dokter dia diresepin obat, ya 2 kali bolak-balik nggak ada perubahannya gitu dok. Ya, saran saya cek rongsen, nanti kalau cek rongsennya misalnya tidak ada apa-apa atau mungkin ada gambaran misalnya bronkopneumonia, saran saya nanti asal bukan TB atau KP ya, takutnya KP aja, cor pulmonum atau TBC, maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan IgA sama darah lengkap dengan LED-nya. Supaya nanti biar pasti dulu nih, apakah ini karena alergi ataukah karena faktor infeksi. Nanti ketahuan kok Bu, nanti dari pemeriksaan darah. Oh Jadi gitu. kalau mau lengkap, rongsen, darah lengkap, dan IgA. Oh gitu dok. Cuman pas awal diperiksa di tenggorokannya suruh buka katanya banyak putih-putihnya, katanya radang atau gimana gitu dok. Ya kalau radang sudah berobat ke dokter dikasih anti radang harusnya membaik ya. Iya. Kalau belum baik perlu diwaspadai lagi. Saran saya sih di pemeriksaan aja Bu, foto gitu, rongsen torak, terus kemudian laju endap darah atau darah lengkap saja, itu lengkap sudah darah lengkap sama IgA. Coba periksa itu Bu. Baik dok, baik. Sama buah Ya. naga ya dok, iya. Kalau buah naga saya belum tahu penelitiannya Bu ya, tapi ya harusnya sih nggak merah ya kencingnya. Saya nggak tahu kok bisa sampai warna merah. Kalau kotoran warna merah banyak kasusnya karena mungkin tidak terserap. Tapi kalau kencing warna merah habis makan buah naga saya baru tahu itu Bu. Iya buah naga merah dok. Saya Pipisnya nggak tahu deh merah. Bu. Ya alhamdulillahnya melancarkan konstipasi sih, kalau sembelit makan itu lancar. Cuman semuanya jadi merah gitu. Nah itu saya belum tahu Bu. Saya belum tahu. Kenapa kok Ah. kencingnya warna merah saya nggak tahu. Tapi sepengetahuan saya makan buah naga nggak merah kencingnya ya. Kan buah naga ada yang putih ada yang merah dok isinya. Oh gitu ya. Waduh, saya belum tahu itu Bu. Saya belum tahu. Yang isinya. Ya, emang Apakah merah. itu aman atau tidak? Iya. Baik, terima kasih Ya. banyak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Lanjut Mbak Lulu Puspitasari. Silakan Mbak Lulu. Assalamualaikum, ini dok mau nanya. Tadi kan Salam. itu bisa pakai daun salam. Itu kira-kira daun salamnya berapa dan airnya berapa ya dok? Itu aja. Untuk apa Bu? Untuk kasus apa? Untuk kasus apa Mbak? Halo Bu Lulu, untuk kasus apa? Oh, ini terbuka tapi nggak bisa. Sinyalnya putus-putus ini dok. Untuk kasus apa Mbak? Sebentar, Dok. Ya ulangin ini tadi putus-putus sinyalnya. Gimana Bu Lulu, untuk kasus apa? Oh, untuk asam urat juga ada asam asam Oh, asam ada diabetes juga, ada juga hipertensi gitu nah. Oke, baik. Jadi begini, dosisnya disesuaikan dengan berapa kadar gula darahnya, berapa tensinya, dan berapa asam uratnya. Oh, ya. Biasanya saya mulai dengan 10 lembar dulu, 3 gelas saya rebus menjadi 1 gelas. Kemudian saya cek lagi, suruh kontrol berapa gulanya, berapa tensinya, berapa asam uratnya. Kalau misalnya nih Bu ya, gulanya belum turun, tensinya turun, asam uratnya turun, saya akan naikin dosis daun salamnya. Bisa menjadi 15 lembar sampai 20 lembar sambil dikontrol tensi. Setelah dikasih naikin 20 lembar ternyata tensinya turun, nah saya malah saya kasih tambahan garam supaya tensinya nggak turun. Maka itu disesuaikan dengan berapa kadar gula darahnya, berapa kadar tensi. Ya.
Jadi nggak bisa langsung, saya langsung 20 lembar, wah nanti resiko. Karena tadi daun salam bisa menurunkan tensi, bisa menurunkan gula, dan bisa menurunkan asam lambung. Dosis disesuaikan dengan kadar gula dan kadar tensi. Kalau misalnya 20 lembar tuh Dok, apa nambah lagi airnya? Kenapa Bu? Gimana? Kalau misalnya kan ini tadi kita tambah yang 20 lembar gitu misalnya, itu apa nambah lagi airnya? Oh enggak, tetap 3 gelas jadi 1 gelas, cuman daunnya jadi nambah, jadi lebih konsentrat. Ya, misalnya coba dengan 10 lembar, nanti bisa dinaikin menjadi 15 atau 20 lembar, dikontrol lagi tensi sama gula. Jadi nggak sembarangan, harus dosis itu melulu gitu loh, harus disesuaikan dengan kondisi gula dan tensi. Paham ya Bu ya? Jadi saya menekankan di sini hati-hati penggunaan herbal. Sembarangan penggunaan herbal itu harus dengan aturan dan dosis. Dosis itu juga disesuaikan dengan penyakitnya apa. Kenapa saya berani bilang begini? Karena saya memang pelaku ini. Jadi banyak kasus yang datang ke saya pakai herbal tapi ngawur gitu loh. Malah dia datang kondisi saya dengan kondisi hipotensi berat. Nah, ini yang harus diwaspadai sebenarnya. Itu ya. Nah, masyarakat sering juga beralih dari kimia ke herbal, kadang-kadang nggak jelas juga ini. Penggunaan herbal yang sembarangan aja. Akibatnya jadi malah timbul masalah kayak kemarin tuh. Saya punya pasien sakit kolesterol. Dia punya sakit lambung. Karena dia taunya bawang putih bagus untuk kolesterol, dimakanlah bawang putih, datang ke saya sudah iritasi itu lambung. Karena bawang putih nggak boleh pada orang yang punya masalah di lambung. Nah, harus ada pilihan herbal yang tepat buat lambung sama buat kolesterol, yaitu apa? Kunyit dan temulawak. Nah, jadi harus disesuaikan lagi tuh herbal. Nggak sembarangan juga penggunaan herbal. Jelas ya, walaupun aman, tapi harus tepat diagnostik. Saya penekankan itu ya Bu Lulu ya. Nah, Ibu termasuk tadi yang Ibu tadi bicara apa obat-obatan batuk, ya memang harus penting. Kalau buat saya itu penting ya. Yang segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita pastikan dulu itu halal apa haram dulu ya. Itu penting buat saya. Karena akan berpengaruh kepada ibadah kita soalnya. Ya, oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Dok. Yo, sama-sama. Ya Allah, Silakan. makasih Dok. Mbak Ya. Neti gimana Mbak? Udah bisa untuk bertanya? Silakan dibuka. Belum? Waalaikumsalam. Asisten bilah ini siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Silakan Pak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dokter. Ya. Saya dari Tembilahan, Pak. Ya. Tembilahan di Tembilahan Hujung, jauh dari perkotaan pusat. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Alhamdulillah, Dok, langsung bertanya. Tadi saya dengar membicarakan masalah jengkol, Pak ya. Ada kasus ya, termasuk kakak ipar saya makan jengkol, terus makan pete. Tiba-tiba apa kalau bahasa kita itu dikapitnya untuk buang air kecil tuh tidak bisa Dok. Tidak bisa, lumayan lama itu, termasa langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah ditangani baru bisa buang air kecil. Pertanyaannya nih apa masalahnya Dok untuk jengkol? Terus yang kedua, ada termasuk teman kita yang sudah 4 hari kena diare akut. Herbal apa yang direkomendasikan untuk sakit ini Dok? Itu sudah beberapa dokter ditangani, namun tidak kunjung sembuh juga. Sekarang masih lemah badannya. Terus alhamdulillah saya sudah beli buku antum. Ya, buku antum kan, Zat? Ya. Alhamdulillah ini luar biasa. Ini semoga teman-teman bisa memiliki buku ini ya. Bekam tinjauan hadis dan ilmiah. Alhamdulillah ini saya dapatkan dari salah satu anggota PBI Sumatera Barat.
Baik, Terima kasih. langsung dijawab mungkin Saja. bisa Dr. Assalamualaikum Agus. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ya, tadi Pak Asi sudah saya sampaikan bahwa jengkol itu bisa menyebabkan adanya munculnya asam jengkolat. Mungkin tadi belum itu kali ya, terlewat sama Pak Asis ya, atau mungkin pas ituan. Saya sudah sampaikan juga di sini Pak. Mungkin nggak apa-apa refresh sedikit deh. Ini ada sedikit, nanti bisa lihat lagi ya Pak ya. Di sini jengkol itu menyebabkan tadi nefrolitiasis atau menimbulkan timbulnya batu. Nah, kita lihat ini Pak. Nah ini Pak, Ya. terlihat nggak? Padahal makanan favorit saya banget. Masih juga favorit, boleh, tapi jangan kebanyakan dong. Iya. Nah ini nih, namanya Pithecolobium lobatum, jengkol. Dia menyebabkan nefrolitiasis atau obstruktif nefropati. Jadi timbul batu. Batunya ini yang menyebabkan nyumbat, jadi nggak bisa kencing. Jengkol boleh, tapi jangan kebanyakan. Atau kalau orang zaman dulu makan jengkol, tambahin dengan timun. Ternyata timun itu memiliki efek diuretik, jadi aman tuh. Gitu ya Pak ya. Boleh, Ya, Pak. tapi hati-hati. Jadi penyebabnya salah satunya adalah karena timbulnya asam jengkolat. Jadi silakan materi ini Pak, nanti bisa diambil gitu ya. Itu yang tentang jengkol ya. Terus pertanyaan kedua tentang Diare akut. diare. Nah, cari dulu penyebabnya Pak. Biasanya kalau diare berkepanjangan, mohon maaf nih Pak, biasanya suka karena faktor IBD Pak. Ya, biasanya karena autoimun biasanya. Atau bisa juga karena infeksi yang tidak tertangani dengan baik atau kumannya sudah tebal. Ada beberapa tanaman obat yang memiliki efek anti-infeksi sekaligus memiliki efek antispasmodik. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Yaitu apa? Sambiloto, Pak. Antibiotik plus memiliki efek antispasmodik. Maka itu hati-hati penggunaan sambiloto untuk orang-orang yang sembelit. Karena sembelit bisa tambah berat dengan mengkonsumsi sambiloto. Nah, itu tanaman obat yang saya berikan pada orang-orang yang memiliki kasus gangguan infeksi disertai dengan diare. Terus kemudian saya juga tambahkan dengan menggunakan kunyit tadi. Kunyit itu sangat bagus untuk pencernaan. Selain memiliki efek antibiotik, kunyit itu juga bagus sekali tuh untuk memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan, tapi tidak menyebabkan iritasi dari mukosa. Jadi kombinasi seperti kunyit sama sambiloto itu saya rekomendasikan. Tapi sekali lagi cari penyebabnya, Pak. Kenapa dia timbul diare kronis? Saran saya cek feses, saran saya cek autoimun. Itu ya Pak Asis ya. Mudah-mudahan Ya, bisa terima menjawab. kasih Dok. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya Mbak Erisma Yunita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini izin bertanya untuk herbal untuk insomnia, Ustaz. Ya. Insomnia, kemudian juga dia itu ada asam lambung. Ya. Umurnya 33 tahun, perempuan. Ya. Sudah pernah berobat ke bidan katanya sih, dikasih obat tidur ya. Selama 9 hari bisa tidur, pas obat tidurnya habis, nggak bisa tidur lagi. Ya. Sudah 3 hari ke bidan lagi, dikasih obat tidur lagi, diminum, kembali tidak bisa tidur lagi gitu Ustaz. Ya. Mohon herbalnya, terima kasih. Baik. Ada beberapa tanaman obat yang ternyata bagus untuk kasus insomnia. Insomnia itu susah tidur. Ya, salah satunya adalah dengan pala, buah pala dan biji pala. Coba saja Ibu, misalnya dicoba dengan dosis 1 dulu biji pala. Direbus ya, 3 gelas menjadi 1 gelas ya, 250 cc ya, jadi 750 jadi 250. 1 dulu diminum sore hari. Nanti lihat responnya. Karena punya sakit mah, tolong dibarengi dengan kunyit sama temulawak. Barengi 2 itu. Takutnya ini panas. Tidak berespon, biasanya saya akan naikin menjadi 2 besoknya. Nggak berespon, naikin 3. Maksimal 12. Pengalaman saya begitu. Ya, sambil cari tahu penyebabnya kenapa dia nggak bisa tidur. Kalau dia ternyata banyak hutang, selesaikan hutangnya. Kalau dia ternyata memang ada penyakit, misalnya Bu ya, penyakit tertentu,
Misalnya karena gatel, misalnya nggak tidur-tidur, obati gatelnya. Kalau misalnya karena batuk, obati batuk. Tapi kalau karena stres, solusinya mudah. Wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran sampai lelah. Itu solusi yang paling. Ya, tapi kalau mau herbalnya, salah satu dengan menggunakan biji pala dengan dosis dinaikin secara bertahap. Karena punya sakit mah, tolong ditambah dengan temulawak dan kunyit. Gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik-baik. Kalau dari diagnosa tadi sih ini Ustaz, masalah pribadi, pikiran itu, awas-was gitu kan. Berarti harus dicari solusi itu, diajak dialog Ya. aja, ya. Karena sudah di ruqyah juga kan nggak ada reaksi apa mual muntah itu nggak ada gitu kan. Jadi kita coba dibekam, saya ambil bagian bladder juga gitu kan. Tinggal herbalnya aja ini yang belum tahu. Ya, itu salah satunya itu. Tapi sekali lagi ya, masalahnya tadi, tolong sama ikuti tidurnya cara Nabi. Ikuti tidurnya cara Nabi. Matikan lampu, tidur miring ke kanan, berwudu sebelum tidur. Berdoa sebelum tidur, sama sambil coba diajak komunikasi. Permasalahan pribadinya apa. Ya, Ya, baik Mbak. Ya, kita lanjut kepada Mbak Lucia Damayanti, silakan. Mbak Lucia, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ina. Ya. Terima kasih Dokter Agus atas kesempatannya. Ya. Saya mau tanya Dok, ibu saya usia 74 tahun, itu ada ini jantung. Ya. Terus ini kaki yang sebelah kanan itu agak bengkok Dok, bengkok jalannya itu ke nggak sewajarnya itu. Terus konsumsi obat jantung amlodipin 5 mili sama bisoprolol. Yang terjadi sekarang nggak bisa tidur Dokter. Nggak bisa tidur, terus ini apa? Kadang kayak gelisah gitu Dok. Mungkin ada rujukan herbal atau terapi lainnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Ibu, sakit jantungnya apa? Jantung koroner atau jantung gagal jantung? Kayak pembengkakan Dok. Oh, berarti pembengkak jantung ya. Penyebab bengkaknya apa, Bu? Tensinya berapa? Setelah diminum amlodipin, tensinya turun apa masih tinggi? Kadang 140, kadang 120. Oke. Denyut nadinya, Bu, berapa, Bu? Diukur nggak? Kemarin terakhir saya ukur pakai tensi yang digital itu, Dok. Denyutnya 60. Oke. Halo, Ibu. Iya, Dok. Ya, terus kemudian Bu sudah dilakukan proses pemeriksaan untuk ke jantungnya, Bu, misalnya rongsen atau ekokardiografi. Memang jadi rongsennya memang bengkak jantungnya ya? Waktu EKG itu ini rekamannya itu ada yang kayak berbeda nih anunya Dokter. Diagnostik daripada EKG-nya bilangnya apa, Bu? Saya nggak bisa baca itunya. Oh iya susah. Ya. Oke, gini Bu, memang kadang-kadang orang yang punya masalah di jantung itu kadang-kadang tidak nyaman, Bu. Timbul kecemasan kadang-kadang. Ya, saya pengen tahu dulu penyebab bengkak jantungnya karena apa. Ada yang karena tensi yang tidak terkontrol, ada yang karena memang penyakit karena jantung koroner, Bu, sehingga jantungnya menjadi bengkak. Atau mungkin bocor jantung, atau mungkin infeksi jantung. Kemarin saya dapetin pasien sakit jantung karena infeksi. Ya, infeksi dari jantung karena gigi berlubang. Jadi saya ngobatin itu berdasarkan penyebabnya dulu, Bu. Ya, jadi saya belum bisa menentukan herbalnya apa dulu, tetapi ada beberapa tanaman obat yang bersifat diuretik atau mengurangi beban jantung. Ya, contohnya tadi kumis kucing itu juga bersifat diuretik, timun seledri juga bersifat diuretik, mengkudu itu juga bersifat diuretik. Ya, bahkan bisa menurunkan tensi juga. Ya, jadi tergantung ini Bu, penyebabnya apa.
Kalau misalnya tadi karena infeksi, sekali lagi kalau infeksi saya selalu menggunakan sambiloto kalau infeksi. Ya. Terus kalau misalnya karena sumbatan jantung, saya akan kasih obat pengencer darah. Ya, pengencer darahnya yang sering saya berikan adalah lumbrokinase, enzim dari cacing, kemudian saya kombinasi dengan bawang putih misalnya. Kalau tensinya yang tidak terkontrol, saya kombinasi dengan timun, saya kombinasi dengan seledri, gitu ya. Saya kombinasi tadi dengan bawang putih juga. Ya, itu beberapa contoh makanan untuk mengontrol itu. Sambil dilihat lagi Bu, cemasnya apakah murni tidak bisa tidurnya karena efek dari jantung ataukah faktor yang lain. Itu tolong diperhatikan lagi Bu. Karena saya butuh diagnostiknya dulu, karena itu berhubungan dengan obat yang saya berikan. Jelas ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Baik, dokter, terima kasih. Ya, Terima kasih, dokter sama-sama. Ina. Baik, Salam. kita pindah ke Konsa. Konsa, Ya dok, makasih. silakan. Silakan Mbak. Makasih. Dok, saya mau tanya, ada nggak dok istilahnya ginjal masuk angin dok? Soalnya beberapa tahun lalu suami saya bilang ginjalnya masuk angin gitu. Saya nggak tahu Bu. Iya. Saya nggak tahu ginjal masuk angin Bu. Itu mah Jadi diagnosa diterapin, mana? dikasih diangetin gitu dok daerah ginjal gitu. Kemudian entah dikasih obat apa gitu kan sama Oh, Pak TCM Menteri kali, ginjal dingin. Kalau secara TCM. saya kan mau tanya secara medisnya gitu, ada nggak sih disebutnya ginjal masuk angin gitu dok ya? Ternyata nggak ada dok ya. Nggak ada, Gejalanya nggak ada. apa? Nggak tahu saya. Sakit sekali ginjalnya gitu, wah sampai melungker gitu. Oh, kolik bisa batu itu. Kan nggak ada istilah ginjal masuk angin. Nah dok, dokter Agus, kalau untuk perawatan ginjal sehari-hari dok, karena kan ginjal ini kan katanya kalau sudah ada kerusakan susah sekali sembuhnya gitu, tidak akan kembali seperti semula. Nah untuk perawatan kita sehari-hari ada ataupun tidak ada gejala sakit ginjal, kita pakai herbal apa ya dok yang paling bagus? Terima kasih. Baik. Tapi saya baru dengar itu ya ginjal masuk angin, nanti ginjalnya dikerok nanti. Saya baru tahu, mohon maaf. Saya baru tahu. Ya, intinya begini sih Bu, kalau untuk merawat ginjal, ya Al-Quran udah dijelasin itu ya. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Sudah, konsumsi yang halal dan baik. Ya, hindari barang-barang sintetik. Kalau bisa menggunakan obat-obat yang sederhana untuk mengontrol penyakit, gunakan obat yang sederhana terlebih dahulu. Jangan sampai tensi naik, jangan sampai gula naik, gitu ya. Itu merupakan satu faktor resiko penyebab kerusakan pada ginjal. Ya, hati-hati dengan obatan-obatan tertentu yang ternyata juga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Makanan yang paling bagus untuk penderita gagal ginjal, perbanyak saja antioksidan sambil mengontrol tadi jumlah cairan yang cukup, gitu ya. Karena kalau kurang cairan juga berisiko, kebanyakan minum juga hati-hati juga. Misalnya sampai 5 liter, itu juga harus waspada. Jadi yang seimbang. Sudah halal dan baik, dilanjutkan dalam firman Allah juga, wakulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum jangan berlebihan tadi. Ya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan juga akan berdampak buruk. Ya, kalau kita ngikutin struktur gizi kita, banyakilah makan buah, banyakin makan sayur, itu cukup bagus untuk menjaga supaya tidak terjadi kerusakan pada level. Bagaimana supaya penyakit-penyakit itu tidak muncul, karena ginjal itu salah satu efek dari penyakit atau efek dari obat. Tadi sudah saya sampaikan ya, penyebab dari ginjal ada prerenal, postrenal, dan renal itu sendiri. Itu dicegah jangan sampai terjadi, karena kalau itu terjadi bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Termasuk tadi makanan, misalnya kebanyakan jengkol kan timbul batu, nanti menyebabkan kerusakan juga pada ginjal. Gitu ya Bu ya. Nanti baca slide saya Bu untuk mencegah hindari makanan-makanan ini, perbanyak makanan-makanan. Ya, buah tadi yang memperbaiki yang bersifat nefroprotektor, delima gitu ya, terus kemudian kunyit, ya itu salah satu. Nanti bisa dibaca slide saya, nanti dibagikan ya Dokter Ina ya. Iya. Tapi dokter belum bagiin PDF-nya. Oh, ya udah saya bagikan sekarang. Iya. Saya bagikan. Dapat juga nggak dok PDF? Kenapa Bu? Yang dari kelas bekam ada dokter ini. Kan saya dari kelas bekam, bukan dari kelas herbal.
nanti bakal Oh ya, kita nanti bagi-bagikan juga. nanti dibagikan. Baik, kita ini lagi Mbak Neti udah bisa. Udah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Dokter, wabarakatuh. yang ingin saya tanyakan ini Pak Dokter, kan saya punya anak umur 7 tahun. Kadang itu air urinnya pada saat buang air kecil susah. Apa penyebabnya? Dan Apa, Bu? Air urinnya kenapa, Bu? air urinnya berbusa. Oh, berbusa. Dan yang ingin saya tanyakan untuk herbalnya apa saja? Baik. Baik, Bu. Kalau berbusa Satu itu lagi, sebaiknya Pak cek Dokter. urin dulu, Bu. Nanti pastikan busanya itu karena protein ataukah karena gula, Bu. Nanti ketahuan tuh glukosa sama proteinnya. Kalau misalnya ternyata glukosanya positif, berarti karena gula. Tapi kalau misalnya proteinnya positif, berarti memang proteinnya loss. Jangan-jangan ada kerusakan di daerah ginjal atau bisa jadi infeksi. Kadang-kadang urin positif, proteinnya ternyata ada infeksi, itu bisa jadi. Nanti ketahuan kok, Bu, dari cek urin, gambaran protein, gambaran glukosa, sama satu lagi gambaran bakteri. Ya, atau bisa jadi, Bu, cek urinnya normal kok berbusa, berarti tempatnya banyak busa, Bu. Jadi pas kena atau di celananya ada busanya, wallahualam. Oh iya. Cek urin aja dulu, Bu, lebih aman. Iya, Pak. Iya, nanti Pak Dokter tolong di-share nomor HP-nya. Nanti Ya. tanya Dokter Ine, nanti saya kasih formulir labnya kalau mau. Cek labnya iya. saya akan kirim ke Dokter Ine. Iya, Ya. masih satu lagi Pak Dokter. Bisa masuk kok ke komunitas sehat, Dokter Agus. Kenapa? Masih Ke bisa satu lagi. komunitas. Oh. Ya, apa? Kan ibu saya ini batuknya tidak henti-henti. Untuk kondisi badannya gemuk begitu. Umurnya sudah 70 tapi badannya masih bagus begitu. Beberapa kali minum obat, sudah ke dokter juga, tapi masih tetap batuk. Itu herbalnya apa ya Pak Dokter? Ya, tadi yang saya bilang Bu Neti bahwa kita tidak sembarangan menggunakan herbal kalau belum tepat diagnostiknya dulu. Ya, tadi saran saya tegakkan diagnostiknya dulu. Ini karena apa? Karena batuk infeksi, batuk alergi akan berbeda dengan obat herbal. Saran saya kalau sudah lama ronsen aja dulu tadi. Kalau mau lengkap lagi cek aja darah lengkap sama tes aja IgA, takutnya apakah karena alergi. Ya, coba. Dokternya bilang alergi dingin. Oh, ya berarti langkah pertama hindari alergennya dulu. Nanti kalau sudah hindari alergen dinginnya berarti harus pakai baju hangat, minum air hangat, berjemur matahari hangat, jangan konsumsi tomat gitu ya, dan rutinkan habatus sauda salah satunya. Habatus sauda itu memiliki efek bronkodilator gitu ya, terus kemudian antihistamin. Rutinkan habatus sauda. Bisa mulai dengan 3x2, kalau tidak berespon bisa dinaikin 3x3. Nanti untuk batuknya dilihat kalau berdahak tambahin dengan jeruk lemon atau buah biji saga gitu ya. Kalau misalnya ternyata batuknya kering, saya tambahin dengan adas misalnya. Ibu ya. Ya cukup. Mudah-mudahan menjawab. Iya, jazakallahu khair Pak Dokter. Waalaikumsalam. Iya. Baik, kita kasih waktu untuk Pak Hatak dari Brunei ini, Dok. Mari silakan Pak Hatak. Dibuka dulu, Pak. Mute-nya. Suaranya dibuka. Ya, oke, sudah. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Mau tanya nih Pak Dokter. Ya. Untuk penyakit ginjal yang sudah kena yang sudah odem, pembengkakan, itu herbalnya apa yang terbaik? Kemudian kalau boleh dibekam sekalian selanjur sekalian, itu bekamnya di titik mana? Nah, itu. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Yang pertama begini Pak, ketika penderita penyakit ginjal timbul bengkak, biasanya terjadi karena hipoalbumin, Pak. Langkah pertama adalah perbanyak albumin dulu. Ya, saran saya konsumsi ikan gabus terlebih dahulu. Nanti dicek lagi tuh kadar albuminnya berapa. Baru nanti dikasih obat-obat yang sifatnya diuretik, yang merangsang pengeluaran cairan sambil dibatasi minumnya. Karena kalau nggak dibatasi minum, nanti bengkaknya nggak hilang-hilang. Nah, biasanya dokter akan memberikan golongan obat seperti furosemid. Ada nggak seperti yang lain, seperti furosemid yang memiliki efek furosemid tadi, kumis kucing, seledri.
itu memiliki efek furosemid, hampir sama dengan efek furosemid, tapi tidak sekuat furosemid. Nah, di sini saya tidak anti dengan obat kimia sintetik, Pak. Dalam beberapa kasus, kadang-kadang saya masih menggunakan kombinasi antara herbal dengan obat kimia sintetik. Kayak kasus bengkak ini, saya masih memberikan furosemid, Pak. Karena furosemid lebih kuat daripada dengan golongan kumis kucing. Tapi sekali lagi, perlu diberikan albuminnya dulu. Jangan-jangan terjadi hipoalbumin. Bengkaknya itu karena hipoalbumin. Begitu ya, Pak ya? Jadi konsumsinya tadi, dan ikutin saran saya Pak, yang ada di slide tadi, yang nomor slide terakhir. Ikuti saran saya itu. Begitu ya Pak Atak ya? Albumin ikan gabus, ya. Iya, betul. Mungkin kalau dimulai dibekam di titik mana? Ya. Kalau bekam, perhatikan dulu Pak, jangan di daerah yang bengkak. Jangan di daerah yang bengkak. Kalau bengkaknya semua tubuh, ya jangan dibekam dulu Pak. Jadi harus tidak ansih segala sesuatu harus dengan dibekam. Ya. Jadi itu dulu Pak. Saya nggak tahu bengkaknya sejauh mana. Tapi kalau misalnya bengkaknya hanya di kaki, Bapak mau bekam di daerah pundak, silakan. Asal pundaknya nggak boleh bengkak. Karena kalau bengkak, ya itu resikonya. Luka jadi susah untuk sembuh. Nah, takutnya Pak, takutnya pada penderita gagal ginjal suka menyebabkan udem anasarka Pak. Bengkaknya seluruh tubuh. Itu yang menjadi resiko. Begitu ya Pak. Ya Allah, dapat ilmu bekam juga nih. Baik. Double sekalian. Untuk Dokter Asmaul Husna. Dokter Asmaul Husna, silakan Dok. Assalamualaikum Dokter. Salam. Salam. Terima kasih Dok kesempatannya. Dok, yang mau ditanya, yang pertama Dok, apakah efektivitas obat herbal yang sudah di dalam kapsul itu sama Dok dengan kalau kita racik sendiri gitu Dok? Karena kan sekarang udah banyak ya Dok, obat yang di dalam kapsul, obat herbal kayak gitu. Terus yang kedua Dok, saya punya pasien Dok, dia konsumsi habatus sauda untuk daya tahan tubuh. Tapi akhir-akhir ini katanya setelah rutin konsumsi jadi berdebar-debar gitu Dok, jantungnya. Apa ada efek Dok? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Dokter Asmaul Husna praktek herbal nggak nih? Masih baru belajar Dok. Baru belajar. Iya, harusnya praktek nih Dok ya. Baik, gini Dok. Kalau herbal yang sudah dalam bentuk kapsul itu sudah jelas kandungan dan kadarnya Dok. Kalau kita ngerebus sendiri, kadang-kadang suka kelebihan kandungannya kadang-kadang. Jadi kalau kita bicara dari sisi medis, maka kita harus bicara dengan dosis yang tepat. Iya. Walaupun ada beberapa kasus mungkin Ibu Diok ya, dia nggak nyaman dengan kapsul, senangnya rebus-rebus. Nah, paling kita pakainya kira-kira memang. Jadi sekitar 10 lembar, 15 lembar, gitu ya. Tapi sekali lagi lembar itu nggak menjadi patokan, sebenarnya gram sebenarnya. Oh iya benar Dok. Tapi gram pun juga jadi masalah ketika musim hujan sama musim kemarau. Iya. Ternyata agak ribut, maka itu kenapa herbal itu lethal dose-nya tinggi. Jadi ngawur dikit masih aman ketimbang dengan kimia. Kimia itu lethal dose-nya sempit sekali. Ya, contoh misalnya saya contohin bawang putih. Bawang putih itu lethal dose itu 3 gram per kilogram berat badan. Paracetamol 3 gram per kali minum. Itu lethal dose 50. Jadi kita makan paracetamol 6 butir kelenger, 12 butir mati. Iya benar. Makan bawang putih kalau berat badan kita 50 kilo, 150 siung baru kelenger, 300 siung baru mati dok. Itu lethal dose-nya itu aman. Jadi dokter masih agak mepet-mepet dikit, nggak ada masalah. Tinggal lihat aja dok, kalau misalnya ternyata kapsul lebih mahal, dokter bisa rekomendasi untuk merebus. Oke, baik. Atau misalnya, orang ini sibuk, suruh merebus nggak bisa, pakai kapsul. Oke. Atau dikombinasi dua-duanya tergantung kondisi dok. Karena biasanya ngelihat masing-masing individu. Tapi kalau yang jelas terukur miligramnya dan itu sudah senyawa ekstrak yang sudah berizin POM TR itu jauh lebih terukur dan bisa dinaikkan dosisnya dok. Misalnya 3 kali 2, nggak berespon, naikin 3 kali 3, nggak berespon 3 kali 4 misalnya. Oh iya. Terus dok ya sekarang kan ada obat kayak ini nyebut merek ya dok, kayak Silex itu kan isinya katanya herbal gitu dok, tapi dia banyak komponennya, itu aman dok atau harus maksudnya harus tahu komposisinya semua gitu dok? Kalau buat saya perlu diperhatikan komposisinya, takutnya tidak terjadi sinergisitas, sinerginya nggak terjadi gitu loh dok, malah kontradiktif. Karena banyak produsen herbal asal comot ternyata jadi kontradiktif. Iya. Itu jadi masalah. Maka itu kenapa
pentingnya dokter praktek supaya nanti tahu nih efek obat ini nih. Oh ternyata malah begini gitu. Maka itu saya kalau pakai herbal rata-rata pakai herbal yang saya punya pabrik sendiri. Karena saya tahu praktek sendiri, saya pabrik sendiri, ekstraknya pakai ekstrak air gitu kan, nggak pakai ekstrak alkohol, dan formulasi saya susun sendiri berdasarkan pengalaman praktek saya sendiri. Oh, berarti kalau mau ambil herbal bisa ke dokter juga ya, Dok? Harus belajar dulu. Karena saya pakai herbalnya harus ini ya, berdasarkan indikasi medis, Dok ya. Ada aturan-aturnya. Jadi bukan herbal yang dijual bebas sembarangan, nggak bisa. Karena kami tidak pakai sistem agen-agenan gitu, nggak ada. Jadi harus mau dokter ya harus belajar dulu herbal sama saya. Nanti prakteknya pakainya ini, obat kimia harus begini, herbalnya harus begini, dosisnya begini, pola hidupnya begini. Karena nanti kalau saya konsepnya tidak hanya ANSI dengan herbal, Dok. Ada dengan pola hidup yang saya berikan. Misalnya ibadahnya harus ini. Misalnya kayak ambien, saya nggak harus dengan daun wungu, gitu kan. Saya harus suruh dia harus banyakin sujud. Karena percuma pakai daun wungu nggak banyak sujud. Karena kenapa? Karena kan sirkulasi darah dari orang penyakit ambien itu kan terhambat itu. Makanya harus dengan sujud sehingga sirkulasi jadi bagus. Contoh begitu. Contohnya lagi orang yang sakit hipertensi, saya suruh wajibin tahajud. Karena resiko kan kortisolnya tinggi, Dok. Kortisolnya harus direduksi dengan itu. Misalnya begitu. Jadi ada aspek ibadah, aspek herbal gitu kan, aspek pola makan. Pola makan juga saya tekankan. Maka itu nanti kalau yang bergabung sama saya sudah kasih plotnya itu. Nih pola makannya begini, kalau sakitnya hanya jantung saja. Kalau jantung dengan diabetes pola makannya begini. Kalau diabetes dengan hipertensi dengan asam urat pola makannya begini. Itu sudah saya plotin buat tim dokter. Itu yang di komunitas sehat itu bukan, Dok? Komunitas itu hanya grup untuk ituan aja, pembelajaran buat masyarakat umum. Kalau dokter mau praktek herbal saya ya harus training dengan herbal dengan saya dulu gitu. Saya udah gabung di situ, Dok, yang komunitas sehat itu. Cuman yang untuk yang herbal belum ketemu infonya gitu, Dok. Nanti kita kursus. Baik, baik, Dokter Indah. Saya di Banda Aceh, Dok, kebetulan. Jauh benar. Ya Allah, iya ya. Mungkin dokter Agus bisa kali kelas online, Dok. Iya, Dok. Dokter nih. Iya, artinya gini nanti. Artinya memang untuk dokter memang harus ada training khusus. Ya, training khusus. Karena harus melalui patofisiologi. Iya, benar. Fisiologinya gimana, cara kerja obat herbalnya seperti apa, bagaimana interaksi dengan obat kimianya, itu harus di-training. Nggak bisa sembarangan cuma training herbal biasa. Iya, benar, Dok. Harus udah praktek. Nanti mainnya kasus. Iya, kasus nih begini. Insyaallah nanti mungkin ada ya, Dok, kita bikin kelas online untuk dokter ini, karena di grup ini banyak sekali juga dokter-dokter yang mau bergabung ini. Ada dokter Lina, ada dokter macam-macam ini katanya. Iya, benar, Dokter. Saya kok ada mau ikut, Dok. Soalnya penasaran pengen belajar yang pada pakarnya gitu, Dok. Kalau dokter Agus kan istilahnya dokter Agus itu herbal medik. Jadi disesuaikan dengan obat-obat medik yang biasa kita kasih diganti dengan herbal. Iya, benar, Dok. Insya Allah. Jadi lebih bagus lah gitu. Iya, yang herbal karena praktisi aja Dokter Ina, jadi praktisi, tapi kan ilmunya banyak. Bisa dibagi ya Dokter Ina ya. Ya, nanti insya Allah saya infokan. Ya, baik, Dokter. Untuk yang habatus sauda tadi udah dijawab ya? Belum Dok, yang kedua. Gini, kadang-kadang ada sebagian orang yang kadang-kadang tidak nyaman dengan habat karena efek panasnya. Iya, banyak itu. Karena memang habat tuh panas. Oh iya Dok, karena dia awalnya konsumsi itu rutin untuk daya tahan tubuh gitu Dok. Minumnya mulai dari awal COVID Dok, pasien itu. Jadi dia minumnya tujuannya untuk daya tahan tubuh waktu masa-masa COVID. Digabung dengan paling dikombinasi saja, ya dikombinasi. Misalnya saya tambahin dengan misalnya herbal-herbal yang memiliki efek misalnya untuk gastroprotektor kayak temulawak dan kunyit ya. Gagan bisa ya Dok. Saya kombinasi dengan habat misalnya begitu. Iya. Sebelum makan, saya kasih kapsul yang untuk lambungnya sebelum makan, dan kemudian saya kasih kapsul habatus sauda yang sudah makan dengan dosis terendah dulu. Saya coba dengan 2 kali 1. Kita lihat responnya. Nanti kalau sudah nyaman, baru bisa dinaikin dosis. Karena kadang-kadang memang efek tidak nyaman ke lambungnya cukup dominan, sehingga kadang-kadang menghasilkan gas, menekan diafragma, jadi tidak nyaman tuh.
jantungnya. Bisa begitu kadang-kadang. Iya, kayak palpitasi gitu dok, katanya Nah, jadi betul. berdebar gitu. Makanya kan dia nggak berani minum lagi kayak gitu. Rupanya dikombinasi ya dok? Iya, kombinasi. Baik, makasih banyak dokter, jazakallah khair. Wa'alaikum. Dok, bisa nggak habatus sauda dikombinasi dengan ini apa namanya tadi tuh yang obat herbal yang dingin-dingin? Ya, bisa aja sih dok. Cuman kalau saya begini dok, kalau saya nggak berpatokan dingin dan panas ya dok. Oh iya betul. Kalau saya Karena kan berdasarkan, itu panas tuh, herbal panas. iya, saya nggak, saya cuma belajar Kalau akupunktur pegagan kan sebentar. mungkin dingin bisa dikombinasi. Iya, kalau saya itunya aja sih dok, zat aktifnya apa, cara kerjanya bagaimana. Nah, itu kemudian harus dikombinasi dengan obat apa, cara kerjanya gimana dok. Saya bukan penganut panas dingin dok, gitu ya dok. Iya. Walaupun saya belajar juga Iya, akupunktur. betul. Akupunktur juga belajar juga. Cuman saya nggak penganut panas dingin dok. Saya medis dok. Yin yang-nya nih lebih ya nggak apa-apa, kita biar kaya ilmu kan, makin banyak ilmu. Benar, Karena di jurnal itu dok, di jurnal yang saya baca sih nggak pakai panas dingin, tapi zat aktifnya apa, cara kerjanya gimana, target reseptornya kemana. Walaupun pernah saya pakai juga panas dingin karena saya belajar akupunktur, tapi ketika saya menjelaskan ke khalayak ilmiah, itu nggak semuanya nerima dok, gitu kan, nggak semuanya. Hanya orang akupunkturis aja yang nerima. Tapi kalau konsep medis kan ada zat aktif, cara kerjanya bagaimana, target reseptornya seperti apa, kenapa menimbulkan ini. Nah itu, jadi sumber saya jurnal. Kalau udah ada evidence base-nya, nah baru tuh dokter yakin ya betul. Baik dok. Untuk yang berikutnya Mbak Yulia Novita dari Takengon, silakan. Kalau arahan sendiri kan kira-kira. Waalaikumsalam, Mbak Yulia, silakan. Yang lain di mute. Ya, silakan Mbak. Dr. Agus, ini saya ada kasus pasien usia 45 tahun. Beliau sekarang mengalami odem pada kaki. Saya mendiagnosa sebagai gangguan ginjal begitu dokter. Tapi kalau dilihat dari riwayat pola hidup, pola makan, pola tidur, segala macam beliau sehat. Hanya saja tadi ada dijelaskan di materi bahwa ada ini faktor makanan turunan dari hewani ya dok ya. Nah, apakah beliau kan konsumsi susu setiap hari 2 kali sehari, juga konsumsi apa itu namanya, glukogen ya dok ya, itu untuk meremajakan kulitnya begitu. Apakah itu ada pengaruh ke ginjalnya dok? Karena ada produk turunan hewani seperti susu dan segala macamnya, begitu dokter. Baik. Sekali lagi bahwa susu bukan penyebab kerusakan pada ginjal, bukan ya. Tetapi pada orang yang gagal ginjal, udah jadi gagal ginjal, hati-hati dengan produk susu. Itu bisa menyebabkan peningkatan urium dan kreatinin. Jadi harus dipastikan dulu. Jadi tadi kan sudah saya contohkan penyebab gagal ginjal banyak faktor. Ya, ada yang karena prerenal, renal dan postrenal. Coba perhatikan jangan-jangan ada faktor-faktor tadi. Nanti slide-nya silakan diambil ya. Terus juga faktor predisposisi juga. Diabetes, hipertensi yang tidak terkontrol, itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Maka itu diperhatikan aspek itu. Dan sekali lagi, kaki bengkak belum tentu ginjal. Bisa juga misalnya kaki bengkak karena masalah di hati. Hatinya mengalami hipoalbuminemia misalnya. Itu juga bisa bikin bengkak. Atau kaki gajah karena adanya sumbatan di limfe. Kaki gajah tuh, kan banyak tuh kasus-kasusnya. Itu juga bisa menyebabkan bengkak. Atau terjadinya sumbatan pembuluh darah. Ya, balik di daerah kaki, itu juga bisa bikin bengkak. Atau misalnya terjadi selulitis, peradangan di daerah kulit, itu juga bisa menyebabkan timbulnya bengkak. Maka itu bengkak ini harus diidentifikasi dulu. Jadi jangan ansi bilang bengkak ini hanya gara-gara penyakit ginjal. Jangan. Harus dilihat dulu penyebabnya. Ternyata penyebabnya gangguan di hati, hatinya diobatin. Nah, misalnya begitu. Karena obat herbalnya kan beda-beda antara hati, antara ginjal, antara penyakit. Kira-kira gitu Bu Yulia.
Baik dokter, beliau sudah cek fungsi ginjal, dokter cek darah, kreatinin segala macam, cek lengkap, liver, lambung dan segala macamnya kondisi baik, hanya saja fungsi ginjal bermasalah dokter. Oke, berapa ureumnya, berapa kreatininnya, dan berapa kadar album? Saya lupa dokter. Begitu, tapi kadarnya sudah di atas normal, bisa dibilang 2 kali lipat lah dok, di atas normal, batas normal. Ya sudah, berarti kalau memang gagal ginjal, tadi saran saya sesuai dengan presentasi saya. Nanti bisa dilihat di slide-nya. Oke. Kalau misalnya sudah gagal ginjal begitu, lalu mengkonsumsi, karena beliau mengkonsumsi produk turunan hewani itu sudah ada 4 tahunan begitu dokter. Apakah harus dia juga konsumsi obat kimia, seperti yang dokter bilang tadi, berarti kita harus menurunkan pelan-pelan yang obat kimianya, jangan langsung diberhentikan gitu ya dok? Ya. Jadi begini nanti Bu, nanti begini. Kalau sudah terdiagnosis gagal ginjal, tolong pola hidupnya sesuai dengan yang saya tulis. Produk hewani stop semuanya, kalau sudah terdiagnosis ya. Kecuali ikan gabus. Ini pengalaman saya, karena kalau nggak ureum bisa naik, kreatin bisa naik. Terus pilihan obat yang di stop ini harus penting juga dipahami dulu. Tidak semua obat gampang di stop gitu aja. Ada pilihan-pilihan, mana yang duluan di stop, mana yang belakangan di stop. Karena ada beberapa obat yang tidak boleh di stop dulu. Misalnya pada kasus-kasus misalnya penyakit jantung, hati-hati untuk menstop bisoprolol. Ya, tensi pun juga begitu. Pilihan mana dulu yang harus di stop. Saya akan memilih obat mana yang berisiko menyebabkan kerusakan ginjal yang paling dominan. Itu dulu yang saya stop. Sama saya pilih obat-obatan yang memang bisa saya stop. Jadi pilihannya nggak sembarangan juga, Bu. Nggak asal kayaknya ini aja deh, nggak bisa. Harus ada alasan ilmiahnya. Kenapa harus stop ini dulu, kenapa harus ini dulu. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu nanti jalankan, yang sarankan aja tuh saran-saran saya yang tadi dalam slide terakhir itu sudah saya rangkum tuh untuk penderita gagal ginjal. Tapi hanya murni gagal ginjal ya. Tapi kalau gagal ginjal dengan diabetes beda lagi sarannya. Gagal ginjal dengan hipertensi beda lagi. Gagal ginjal, hipertensi, diabetes, asam urat beda lagi. Jadi nggak sama tuh sarannya. Ini hanya murni gagal ginjal murni yang tadi saya tuliskan. Karena penyakit itu akan berbeda-beda, maka pola makannya pun juga akan berbeda-beda. Nggak bisa sama. Gitu ya. Bahkan hipertensi dengan diabetes aja akan beda nanti pola makannya. Begitu ya Bu Julia ya. Dok, ini kurang 2 menit lagi. Apa dokter masih bisa lanjut atau udah harus Boleh, satu lagi. pertanyaan chat? Ya, Silakan di chat juga boleh. Ya, Mas Dwi udah bisa bicara Mas Dwi? Apa saya bacakan 1, 2, 3. Bisa ya dok? Saya baca aja deh. Ya. Yang penting-penting aja dok. Penting-penting aja ya. Yang berhubungan dengan ginjal. Ya. Ya kalau mau belajar herbal nanti kalau kelas dokter mau diikutin non dokter silakan aja kalau bisa paham ya. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh dok ya dicampur. Nggak apa-apa aja. Tapi dia pasti akan banyak nggak paham tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Tambahan. Ya. Silakan aja. Tapi nanti ya saya harus menyelesaikan sekolah saya dulu. Waktunya dokter yang nggak ada. Mungkin ada sedikit waktu. Walaupun cuma seminggu sekali nggak apa-apa dok. Iya, karena nih yang S3-nya kan 1 yang di Unibrau, S2-nya saya ada 2 yang saya ikuti, jadi mungkin agak masih sibuk dok. Belum praktek, belum dakwah ya. Iya. Nanti mungkin saya atur lagi nanti ya, kalau memungkinkan. Baik, ini yang terakhir, bagaimana cara mengetahui prosentase fungsi atau kerja ginjal, apakah hanya bisa dilihat dari keluhan, diagnosis, atau harus ke rumah sakit. Cukup cek lab aja, dilihat di GFR-nya Pak. Glomerular filtration rate-nya. Jadi GFR-nya dilihat. Ya. Terus indikasi berat tidaknya dilihat dari ureum dan kreatinin. Kalau ureum lebih dari 200, kreatinin sudah lebih dari 7, mau tidak mau harus cuci darah. Karena kalau tidak racun. Ya. Nah, keberhasilan itu dilihat dari GFR-nya nanti. Nanti naik turunnya dari GFR. Dan itu harus lab. Ya, jadi nggak bisa ngelihat doang ini membaik membaik. Ya, agak sulit. Ya, tapi juga ada indikator lain, misalnya kadar albumin, kadar HB, itu juga harus dilihat. Maka itu kenapa orang yang gagal ginjal disuntik eritropoietin, gitu ya. Jadi harus dilihat seperti itu.
Tadi materi saya sudah lengkap kok. Bagaimana gejala yang muncul, apa yang harus diperiksa, itu sudah lengkap kok di materi tadi. Mungkin datangnya telat. Mungkin itu Dokter Ina, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, soalnya Dokter Agus saya tekankan sekali lagi untuk teman-teman itu adalah herbal medik. Jadi nggak ada diagnosa lidah dan lain-lain, nggak ada menganut panas dingin ya dok ya. Iya. Jadi ini berbeda ilmunya. Moga teman-teman yang mau bergabung untuk herbal medik, tapi tunggu Dokter Agus ada waktu dulu. Ya. Baik, kita tutup. Mas Dwi silakan untuk menutup. Ya, baik. Mendengar suara saya, Dok? Ya, kedengaran jelas. Ya, baik. Alhamdulillah, teman-teman, selesai juga kegiatan kita hari ini. Materi yang terakhir untuk pakar herbal. Alhamdulillah, selama kurang lebih 20 kali pertemuan kita mengkaji tentang keilmuan herbal. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk itu, diucapkan terima kasih atas partisipasinya selama ini. Jangan lupa untuk mengisi Google Form untuk sertifikat yang akan diberikan tanggal 28 Februari bagi yang hadir ke Taman Herbal Insani. Terima kasih juga buat Dr. Agus Ramadi atas ilmunya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Jazakallah khair, Dokter. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga Dr. Rina sudah memandu kegiatan kita. Untuk itu kita tutup kegiatan kita dengan sama-sama membaca bismillah. Kafaratul majelis. Salam dari kami. Mohon maaf atas kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dari kalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak. Sehat terus.